Kastil Besi Hitam bab 981, semuanya baik-baik saja. Medan Gunung Tiwei sangat istimewa. Jika seseorang mengamati Gunung Tiwei, seseorang akan melihat medan khusus yang sangat luas yang terdiri dari pegunungan berbentuk lingkaran. Pegunungan berbentuk lingkaran mengandung sejumlah besar hematit yang mengandung zat besi tinggi. Oleh karena itu, banyak barisan pegunungan di Gunung Tiwei tampak berwarna merah marun. Pegunungan berbentuk lingkaran tersebar secara teratur. Di area jutaan mil persegi, terdapat 6 lingkaran pegunungan melingkar dari pusat hingga pinggiran Gunung Tiwei seperti cincin pada sasaran. Medan khusus seperti itu dapat diberi nama secara sederhana dan teratur dalam geografi militer. Saat menganggap Gunung Tiwei sebagai putaran besar, arah utaranya adalah jam 0, arah selatannya jam 6, arah baratnya jam 9, arah timurnya jam 3. Lingkaran inti Gunung Tiwei diberi nama 1. Dataran dan cekungan tempat manusia dan iblis saling berhadapan di tengah pegunungan melingkar ini diberi nama 0, putaran kedua dari pusat Gunung Tiwei diberi nama 2, putaran ketiga diberi nama 3. Demikian pula, ditambah ketinggian setiap puncak gunung, kode digital dapat digunakan untuk menentukan lokasi dimanapun di Gunung Tiwei. Ambil contoh 6403, 6 mengacu pada pegunungan melingkar paling perifer di Gunung Tiwei, 4 mengacu pada arah jam 4 pada peta, 03 menyebutkan bahwa ketinggian suatu pegunungan kira-kira 300 meter. Bila angka-angka ini disambungkan, berarti musuh berada di dekat puncak utama yang tingginya sekitar 300 meter di arah tenggara gunung melingkar lingkar ke-6. Siapapun yang familiar dengan prinsip penamaan dapat dengan tepat menemukan target dalam pikirannya. 2 bulan setelah Zhang Tai dan Bai Suxian datang ke Gunung Tiwei. Di wilayah 5843 Gunung Tiwei, pertempuran itu terjadi secara tiba-tiba. Ketika Zhang Tai melesat keluar dari kabut hitam secepat sambaran petir dan menutupi pasukan 3 ksatria iblis dengan ki pertempuran berapi-api dari tombak pertempuran jurang mautnya. Ketiga ksatria iblis berkepala sapi itu terkejut. Mereka hanya bisa menahan serangan Zhang Tai dengan cepat. Saat mereka melawan Zhang Tai, ketiga ksatria iblis berkepala sapi telah mengetahui bahwa mereka sedang menghadapi seorang ksatria manusia bumi yang kuat melalui kekuatan penghancur yang mengerikan dan tekanan yang luar biasa dari tombak pertempuran jurang milik Zhang Tai. Ketika 3 ksatria besi hitam bertemu dengan seorang ksatria bumi, gerakan taktik yang paling standar dan benar adalah saat kedua pihak saling bersentuhan. Para ksatria besi hitam harus mengungsi secepat mungkin tanpa ada pikiran kebetulan. Kecuali lawannya berada di bawah seorang ksatria bumi. Jika ketiga ksatria besi hitam tetap tinggal, mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Namun, jika mereka dievakuasi ke jurang pertama yang jarak pandangnya rendah, setidaknya 2 dari mereka bisa selamat. Untungnya, orang ketiga juga bisa lolos. Ketiga iblis berkepala sapi itu mulai mengungsi dengan kecepatan tinggi ke 3 arah. Berdasarkan persepsinya, Zhang Tai memilih seorang ksatria iblis berkepala sapi yang tampak lebih kuat dengan kekuatan tempur yang lebih besar. Ketika iblis berkepala sapi menemukan bahwa ksatria manusia bumi sedang mengejarnya, ia tidak punya pilihan lain selain melepaskan asap pertempuran ki karena kesedihan dan kemarahan. Pertarungan itu berakhir dengan sangat cepat, setidaknya bagi ksatria iblis berkepala sapi itu. Sejak awal pertempuran, ia berada dalam posisi bertahan. Ksatria manusia bumi ini bahkan tidak menyia-nyiakan kesempatan baginya untuk melancarkan serangan balik sebelum melibatkannya ke dalam pertempuran api yang mendidih ki dari tombak pertempuran jurang. Akibatnya, ia menjadi semakin malu dan semakin dekat dengan kehancuran dan kematian. Ksatria iblis itu ingin melarikan diri. Namun, ia menemukan bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali karena ksatria manusia bumi ini jauh lebih cepat darinya. Sejak ksatria manusia bumi memilihnya, ia ditakdirkan untuk dibunuh. Seperti yang dibayangkan, hanya setelah beberapa menit. Matilah! Sambil meraung, tombak pertempuran jurang Zhang Tai akhirnya menembus dada ksatria iblis itu. Diiringi jeritan menyakitkan dari ksatria iblis berkepala sapi itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh tombak pertempuran jurang Zhang Tai, kecuali tanduk sapi dan palu berduri yang terlempar tinggi ke udara. Zhang Tai menangkap tanduk sapi dan palu berduri itu, lalu menyimpannya ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa miliknya. Setelah itu, dia menuju ke arah lain. Beberapa menit kemudian, seorang ksatria iblis berkepala sapi lainnya muncul di depan mata Zhang Tai. Bai Suxian telah bergulat dengan cambuknya yang panjang dan berada dalam posisi yang menguntungkan sambil terengah-engah. Meskipun Bai Suxian tampak lembut dan cantik, gerakannya jelas lebih ganas daripada ksatria besi hitam pada umumnya. Cambuk panjang itu lincah dan ganas, yang bisa digunakan untuk pertahanan jarak pendek dan serangan jarak jauh seperti ular boa yang ganas. Akibatnya, ksatria iblis itu terus mengeluarkan jeritan aneh. Dengan seorang penjelajah, Zhang Tai bergegas ke sana. Saat melihat Zhang Tai, iblis berkepala sapi itu langsung putus asa. Dikepung oleh seorang ksatria manusia bumi dan seorang ksatria manusia besi hitam,
ksatria iblis tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, sekarang Zhang Tai bisa datang ke sini begitu cepat, itu menunjukkan bahwa partner lain yang baru saja dipilih Zhang Tai mungkin telah terbunuh. Sambil meraung, ksatria iblis berkepala sapi melepaskan ki pertempurannya yang mendidih dan mulai melancarkan serangan balik ke arah Bai Suxian alih-alih menghindarinya. Ia menebas kepala Bai Suxian dengan pedang besarnya. Tampaknya Bai Suxian sudah lama mengetahui bahwa binatang yang terpojok ini akan melakukan sesuatu yang nekat. Saat melihat Zhang Tai, dia berniat memperluas jarak antara dia dan ksatria iblis. Kenapa Zhang Tai membiarkan ikan asin di talenan ini menggigit Bai Suxian saat ini? Sebelum ksatria iblis itu mendekati bagian depan Bai Suxian, ia telah dicambuk dan dikirim terbang lebih dari 100 meter jauhnya oleh Zhang Tai. Darah yang muncrat dengan parah, mungkin membuat banyak tulang patah. Beberapa menit kemudian, ketika Zhang Tai mematahkan kaki sang ksatria iblis dengan tombak pertarungan jurang mautnya, cambuk panjang Bai Suxian bergulat di leher ksatria iblis itu seperti seekor ular yang lincah. Sehingga membuat kepala ksatria iblis itu terbang menjauh sementara ki pertempuran pelindungnya telah lama rusak. Bai Suxian langsung menangkap kepalanya dengan cambuk panjangnya dan menyimpannya di dalam alat teleportasi luar angkasa. Sementara Zhang Tai mengambil pedang tempur ksatria iblis yang terbuat dari besi jurang dan menyimpannya di dalam alat teleportasi luar angkasa miliknya. Kebanyakan ksatria iblis besi hitam tahu bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa di medan perang di jurang pertama, oleh karena itu, mereka hanya membawa sedikit barang. Pada dasarnya, selain senjata dan sepasang tanduk sapi di kepala mereka tidak akan meninggalkan apapun yang berharga. Kecuali ksatria iblis bumi yang dia tangkap, Zhang Tai hampir tidak menemukan barang berharga lainnya dari ksatria iblis besi hitam manapun. Kadang-kadang, dia bertemu pria dengan obat-obatan, namun, sebelum kematian, para ksatria iblis itu akan selalu menggunakan obatnya atau menghancurkannya. Mereka tidak akan menyerahkan obat apapun kepada Zhang Tai meskipun mereka terbunuh. Meskipun pedang yang terbuat dari besi jurang ini levelnya sedikit lebih rendah dari item rahasia tembaga, pedang ini juga dapat menembus efek besi hitam. Karena besi jurang dapat memperkuat kekencangan dan ketajaman, semua senjata yang terbuat dari besi jurang setidaknya diberikan efek rune kekencangan atau ketajaman LV3, namun senjata yang terbuat dari besi jurang hampir bisa menghasilkan efek rune dari keteguhan dan ketajaman LV4. Efek rune lainnya tidak bekerja dengan baik pada besi jurang. Semua senjata besi jurang milik ksatria iblis diberikan efek rune keteguhan atau ketajaman LV3, bukan efek rune lainnya. Meskipun senjata semacam itu tidak memiliki efek penguatan rune tambahan, senjata tersebut sangat praktis dan hampir tidak menimbulkan kerusakan. Sedangkan bagi orang yang memiliki benda rahasia berwarna perak, senjata ini mungkin biasa saja. Namun, bagi pembangkit tenaga listrik di bawah ksatria, senjata besi jurang adalah apa yang mereka impikan. Perlengkapan ksatria manapun seperti ini akan memenuhi syarat untuk menjadi harta warisan bagi rakyat jelata. Beberapa orang yang baru saja dipromosikan menjadi ksatria besi hitam mungkin tidak memiliki senjata besi yang begitu dalam. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan menyia-nyiakan barang bagus itu. Sebenarnya selain dijadikan senjata, fungsi utama dari besi jurang adalah bisa digunakan untuk membuat baju besi ksatria. Satu set armor perang seluruh tubuh yang diberikan dengan efek kekencangan LV4 yang terbuat dari besi jurang dapat meningkatkan kemampuan perlindungan seluruh tubuh seorang ksatria ke satu tingkat lebih tinggi, yang diimpikan oleh sebagian besar ksatria. Setelah menyingkirkan kepala dan senjata ksatria iblis itu secara diam-diam, Zhang Tai dan Bai Suxian saling tersenyum. Cambuk panjangmu lebih lincah dan kuat. Zhang Tai memuji Bai Suxian. Bai Suxian melirik Zhang Tai dengan pandangan genit, dengan instruksi Tuhan, tentu saja. Wanita rendah hati ini bisa menggunakannya dengan lebih baik. Setelah mendengar permainan kata-kata Bai Suxian, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Tuan, apakah kita akan mengejar ksatria iblis terakhir? Tidak perlu, ksatria iblis itu sudah terlalu jauh. Kita tidak akan menemukannya, karena kita telah mencapai prestasi yang bermanfaat akhir-akhir ini. Kita harus kembali ke titik kuat untuk melakukan penyesuaian. Zhang Tai menoleh dan berkata dengan tenang sambil menatap kabut hitam pekat di kejauhan dengan mata bunga teratai. Sebenarnya, meskipun ksatria iblis itu sudah berada lebih dari 70 mil jauhnya di tengah kabut tebal dan mengubah rutenya 2 kali, Zhang Tai masih bisa melihatnya. Jika dia mau, dia pasti bisa mengejarnya. Namun, dia tidak perlu melakukan itu. Selain itu, Zhang Tai bisa melihat pasukan ksatria iblis lainnya bersembunyi di lingkaran keempat pegunungan berbentuk lingkaran. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di panggung besar alam elemen tanah antara manusia dan iblis, bukanlah giliran buronan yang memamerkan kekuatan bertarungnya. Meskipun ia dijebak oleh iblis, semua baik-baik saja. Selama dia bisa menangani berbagai hal dengan baik dalam keadaan seperti itu, dia cukup pintar. Setelah itu, Zhang Tai memimpin Bai Suxian menuju benteng pertempuran udara di pinggiran Gunung Tiwei.
Kastil Besi Hitam bab 982, menjadi terkenal di benteng pertempuran armor hitam. Setelah beberapa saat, benteng pertempuran udara yang familiar telah muncul di depan Zhang Tai dan Bai Suxian. Benteng pertempuran udara ini milik Black Armor Army dan diberi nama Black Armor Battle Fortress. Itu adalah kartu andalan bagi pasukan armor hitam negara Taixia di alam elemen tanah. Selain benteng pertempuran armor hitam, terdapat dua benteng pertempuran lagi di dekat pusat Gunung Tiwei, yaitu benteng pertempuran kehendak Tuhan dan benteng pertempuran bulu. Di udara Gunung Tiwei, ketiga benteng pertempuran dapat berkoordinasi satu sama lain sebagai titik kuat inti manusia di dekat Gunung Tiwei. Zhang Tai dan Bai Suxian memasuki benteng pertempuran armor hitam melalui satu pintu masuk setelah menguji darah mereka sekali lagi. Sementara banyak satria dan personel tempur tambahan di alun-alun memberi hormat kepada mereka. Ah, laki-laki dan perempuan yang tak tertandingi, seseorang berkata dengan suara rendah. Selama 2 bulan terakhir, Zhang Tai dan Bai Suxian telah lama terkenal di benteng pertempuran lapis baja hitam berdasarkan sosok mereka yang menarik perhatian dan eksploitasi militer mereka. Terutama Zhang Tai, Cui Li, ksatria manusia yang sangat saleh, bertahan hidup di reruntuhan Hieron dan dipromosikan menjadi ksatria bumi. Kisah legendaris seperti itu hampir tersebar ke seluruh benteng pertempuran armor hitam selama sebulan terakhir. Bukan hanya para ksatria, bahkan banyak personel logistik dan pembantu di benteng pertempuran telah mendengar hal itu. Sebaliknya, Bai Suxian yang selalu tinggal bersama Cui Li dan tinggal sekamar dengannya menempatkan Cui Li dalam cerita legendaris. Kecantikan dicintai pahlawan, itu adalah hukum universal sejak zaman kuno. Jika Cui Li masih seorang ksatria besi hitam dan diikuti oleh Bai Suxian di alam elemen tanah yang kurang cantik, hal itu memang akan menimbulkan kecemburuan orang. Namun, sekarang Cui Li telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, tidak aneh jika seorang ksatria bumi diikuti oleh seorang ksatria besi hitam wanita cantik. Tentu saja, para ksatria bumi dapat memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk lebih banyak wanita cantik. Itu masuk akal, apalagi Zhang Tai bukanlah seorang ksatria bumi biasa. Selama 2 bulan terakhir sejak Zhang Tai datang ke Black Armor Battle Fortress, dia telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang ksatria bumi melalui tindakan praktis. Karena ia selalu diikuti oleh Bai Suxian, mereka memenangkan reputasi sebagai pria dan wanita yang tak tertandingi. Zhang Tai tidak peduli dengan kehormatan ini. Namun, Bai Suxian cukup senang dengan hal itu. Saat Zhang Tai memasuki Black Armor Battle Fortress, dia telah melihat begitu banyak orang menyambutnya, termasuk ksatria besi hitam, logistik, dan personel tambahan. Namun, Zhang Tai tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Oleh karena itu, dia hanya mengangguk dengan senyuman tenang dan santai. Banyak orang memuji sikap batin Zhang Tai. Menjadi sangat benar, memiliki kekuatan pertempuran yang kuat dan terus terang. Selama 2 bulan terakhir, Cui Li dari Provinsi Yongzhou telah terkenal di seluruh benteng pertempuran lapis baja hitam. Siapapun yang mendengar nama Cui Li pasti memiliki ekspresi seperti itu di benaknya. Namun, meskipun Cui Li telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, dia tidak pernah menindas orang lain. Dia memperlakukan logistik umum dan personel tambahan di benteng pertempuran dengan baik. Karena alasan di atas, Cui Li menjadi salah satu ksatria bumi terbaik di Black Armor Battle Fortress. Sebelum Zhang Tai dan Bai Suxian mendekati meja informasi di tengah alun-alun, seorang lelaki tua di belakang meja informasi tersenyum ke arahnya, Cui Li. Berapa banyak pencapaian yang kamu raih kali ini? Tidak terlalu banyak, hanya 1. Zhang Tai menjawab sambil meletakkan sepasang tanduk sapi segar itu ke meja kasir, diikuti oleh Bai Suxian. Ah, lumayan. Lelaki tua itu menggosok-gosok tangannya karena kegirangan sambil mengambil 2 pasang tanduk sapi dan memuji, segar, sangat segar. Jika ditangani tepat waktu, pil penurun jantung bagian dalam akan 10% lebih efektif. Bagus, sangat bagus. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, dia meraba-raba ke bawah meja kasir dan mengambil 2 hadiah sebelum memberikannya masing-masing kepada Zhang Tai dan Bai Suxian. Setelah itu, dia mengambil plat identitas mereka dan memasukkannya ke dalam mesin di samping mereka. Hadiah Bai Suxian adalah 36 kristal elemen tanah berkualitas tinggi, sedangkan hadiah Zhang Tai adalah 6 kristal elemen air. Selain kristal elemen, mereka berdua memiliki 10 poin prestasi lebih banyak dan 2000 poin konsumsi lebih banyak di benteng singa di pelat identitas mereka. Perbandingan pertukaran antara kristal unsur tanah dan kristal unsur air adalah 6:1. Karena dia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, Zhang Tai tidak membutuhkan kristal elemen tanah lagi. Oleh karena itu, lelaki tua itu memberinya 6 kristal elemen air. Karena perang skala besar di Gunung Tiwei, semua ksatria manusia bisa mendapatkan hadiah 2 kali lebih banyak dari sebelumnya dengan membunuh ksatria iblis di Gunung Tiwei. Karena terstimulasi oleh kebijakan insentif seperti itu, banyak ksatria garnisun kelas 2 di alam elemen tanah berkumpul di Gunung Tiwei dan bergabung dalam perang ini.
Ksatria Garnisun kelas 2 adalah ksatria manusia paling bebas di Benteng Singa. Mereka bisa bergerak bebas di alam elemen tanah dan tidak mengikuti perintah siapapun. Dibandingkan dengan para ksatria Garnisun kelas 1 dan para ksatria dari 3 pasukan teratas dari negara Taixia, para ksatria Garnisun kelas 2 cukup bebas dalam beraksi. Pada saat ini, para ksatria Garnisun kelas 1 dan para ksatria manusia dari pasukan tertinggi negara Taixia sedang menghadapi iblis di inti Gunung Tiwei. Pinggiran Gunung Tiwei adalah medan perang antara ksatria Garnisun kelas 2 dan iblis. Tentu saja, jika seorang ksatria Garnisun kelas 2 ingin menerobos inti Gunung Tiwei dan bergabung dalam pertempuran di sana, komandan manusia di inti harus menyemangatinya dengan tepuk tangan. Persyaratannya hanyalah dia harus mengikuti perintah komandan manusia di sana. Itu adalah peperangan posisi di inti dan garis depan Gunung Tiwei. Sebaliknya, mereka bergerilya di bagian belakang dan pinggiran Gunung Tiwei. Para ksatria di garis depan adalah pasukan reguler manusia, sedangkan mereka yang berada di pinggiran adalah paladin manusia. Dengan alasan untuk memastikan keamanan bagian belakang dan sisi kam manusia, ksatria Garnisun manusia kelas 2 juga membatasi kekuatan efektif dan ksatria iblis. Garis depan dilindungi oleh ksatria manusia surgawi, sementara medan perang di bagian belakang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Kekuatan kedua belah pihak sangat seimbang. Di wilayah inti, sebagian besar merupakan peperangan posisi dan peperangan kekalahan. Di bagian belakang dan sayap, mereka kebanyakan menghadapi aksi dan perang pemusnahan. Sebenarnya, para ksatria Garnisun kelas 2 di pinggiran Gunung Tiwei bahkan akan menanggung tekanan yang lebih besar dari musuh mereka dibandingkan para ksatria manusia di wilayah inti. Ini adalah harga kebebasan. Ketika Zhang Tai dan Bai Suxian datang ke Benteng Singa, mereka berdua memilih menjadi ksatria Garnisun kelas 2. Benteng pertempuran armor hitam juga merupakan titik kuat yang mengumpulkan sebagian besar ksatria Garnisun kelas 2. Ditambah yang ini, kamu telah membunuh 5 ksatria iblis. Ini plat identitas ksatria besi hitam Truth. Orang tua itu memberitahu Bai Suxian saat dia mengganti plat identitas logam emas untuknya. Yang ini terlihat jauh lebih maju dari sebelumnya. Sampai lelaki tua itu memberikan plat identitas baru kepadanya, apakah Bai Suxian mengedipkan matanya dan bertanya kepadanya dengan heran. Aku sudah menjadi ksatria besi hitam Truth? Benar, orang tua itu mengangguk. Bai Suxian langsung bangkit dan merangkul leher Zhang Tai dan mencium wajahnya 2 kali dengan paksa. Bahkan wanita rendah hati ini telah menjadi ksatria andalan di alam elemen tanah dengan tetap bersama sang raja. Haha, kamu wanita yang cakap. Zhang Tai menamparkan pantatnya sekali lagi. Kartu identitas Zhang Tai tetap tidak berubah. Dibandingkan dengan Bai Suxian, meskipun Zhang Tai telah membunuh lebih banyak ksatria iblis daripada Bai Suxian, dia belum menjadi ksatria bumi Truth karena dia belum membunuh 5 ksatria iblis bumi. Selama 2 bulan terakhir, Zhang Tai telah membunuh 1 ksatria iblis besi hitam lebih banyak daripada Bai Suxian dan menduduki peringkat nomor 1 di antara ksatria bumi di Black Armor Battle Fortress. Namun, karena perbedaan yang luar biasa antara ksatria bumi dan ksatria besi hitam, seorang ksatria bumi tidak bisa mendapatkan kehormatan ksatria bumi Truth tidak peduli berapa banyak ksatria besi hitam yang telah dia bunuh. Sebenarnya, meskipun monster tua Qi dan Baron Iblis sama-sama dibunuh oleh Zhang Tai, monster tua Qi bukanlah iblis melainkan anggota dari Asosiasi Tiga Mata, sementara monster tersebut menghilang sepenuhnya, tanpa meninggalkan bukti sama sekali. Oleh karena itu, meskipun dikatakan bahwa Zhang Tai telah membunuh 2 ksatria bumi di benteng pertempuran lapis baja hitam bulan lalu, hal itu belum tercatat secara resmi di Benteng Singa. Meski tidak tercatat, namun catatan Zhang Tai dalam membunuh ksatria iblis besi hitam sangat menarik perhatian. Setelah memasuki alam elemen tanah selama lebih dari 2 tahun, khususnya selama 2 bulan terakhir, Zhang Tai telah membunuh 9 ksatria iblis besi hitam. Salah satu dari mereka akan segera dipromosikan menjadi ksatria iblis bumi. Dengan eksploitasi militer seperti itu, Zhang Tai pasti memenuhi syarat untuk menjadi elit di antara para ksatria bumi di Benteng Singa. Ketika Bai Suxian bangkit dan merangkul leher Zhang Tai, seorang lelaki tua dengan rambut perak penuh dan jubah putih cemerlang baru saja masuk bersama 2 orang. Setelah memasuki Black Armor Battle Fortress, lelaki tua itu mulai melirik ke sekeliling alun-alun yang ramai. Sambil sedikit menyipitkan matanya, dia langsung menargetkan punggung Bai Suxian. Ketika Bai Suxian bangkit, merangkul leher Zhang Tai dan menciumnya, lelaki tua itu mengerutkan kening. Ketika dia melihat telapak tangan besar Zhang Tai menamparkan pantatnya, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi marah ketika dia mengucapkan haram yang teredam. Setelah itu, dia berjalan menuju Zhang Tai dan Bai Suxian dengan 2 orang di sisinya. Ketika lelaki tua itu menatap punggung Bai Suxian selama lebih dari 3 detik, Zhang Tai merasakannya saat dia berbalik, diikuti oleh Bai Suxian. Saat melihat lelaki tua itu, Bai Suxian langsung mengubah wajahnya. Kastil Besi Hitam bab 983, Rumah Tuan Guangnan. Haram, ayo pergi. Saat melihat ketiga orang itu, Bai Suxian telah mengubah wajahnya.
Setelah itu, dia memegang erat lengan Zhang Tai dan berniat pergi bersamanya. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu dengan ketiga orang itu. Siapa mereka? Zhang Tai bertanya pada Bai Suxian ketika dia pergi bersamanya. Orang yang menjengkelkan. Bai Suxian menggigit bibirnya sebelum menjawab Zhang Tai dengan sederhana. Sekarang Bai Suxian tidak mau menjelaskan, Zhang Tai tidak bertanya lagi padanya. Meskipun mereka sudah dekat satu sama lain, mereka tetap tidak akan memaksa satu sama lain untuk mengatakan apa yang tidak mereka sukai karena rasa hormat. Setiap orang punya rahasia. Zhang Tai sangat jelas tentang hal itu. Bai Suxian bukanlah pelayannya, tapi lebih seperti pasangan dan kekasihnya. Melihat mereka pergi, lelaki tua berjubah putih itu buru-buru mendatangi mereka dengan wajah dingin. Bai Suxian segera menggenggam erat lengan Zhang Tai. Dengan pandangan yang tajam, Zhang Tai menempatkan Bai Suxian di belakangnya dan berjalan menuju lelaki tua itu secara langsung. Permisi. Saat Zhang Tai meminta yang lain untuk memberi jalan kepadanya, maka ia berjalan ke arah lelaki tua itu dengan tegas sambil menggunakan ki yang agresif dan melonjak. Dua orang di sisi lelaki tua itu ingin maju selangkah. Namun, lelaki tua itu menghentikan mereka dengan meletakkan satu tangan di depan mereka. Sementara itu, lelaki tua itu maju selangkah dan berdiri kokoh di depan Zhang Tai. Ksatria Bumi, orang tua itu dan Zhang Tai sama-sama bisa mengenali level satu sama lain. Setelah cahaya mata mereka bertemu di udara, mereka bertabrakan berkali-kali dengan ketajaman dan ki yang tak terlihat seperti dua binatang buas meskipun mereka tidak bergerak sama sekali. Zhang Tai terus melangkah maju. Orang tua itu baru saja menghalangi jalannya. Tak terhindarkan, kedua orang itu saling bertabrakan. Saat bahu mereka bersentuhan, lelaki tua itu sedikit mengubah wajahnya. Meskipun Zhang Tai hanya melangkah maju dengan kecepatan yang sama, saat dia bertabrakan dengan lelaki tua itu. Kelembamannya menjadi tak tertahankan seperti kereta yang sedang berjalan, yang bisa meruntuhkan gunung. Dalam sepersekian detik, lelaki tua itu menggerakkan bahunya ke belakang sebelum mendorongnya ke depan atas inisiatifnya sendiri. Dengan cara ini, dia membalikkan keadaan lawannya. Selain itu, karena perbedaan ketinggian, lelaki tua itu sebenarnya mendorong dada Zhang Tai menggunakan bahunya. Mata Zhang Tai menjadi cerah saat dia terus menabrak pria tua itu dengan agresif. Sementara itu, dia memotong garis tengah lelaki tua itu dengan satu kaki dan mengangkat kakinya untuk menyerang perut bagian bawah lelaki tua itu dengan lututnya. Orang tua itu menyipitkan matanya dan mengangkat kakinya. Walaupun ia terlihat ingin maju satu langkah, sebenarnya ia sedang berusaha menginjak punggung kaki Zhang Tai yang baru saja diangkat. Bang! Guntur terdengar di seluruh alun-alun Black Armor Battle Fortress. Banyak orang terkejut ketika mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhang Tai dan lelaki tua itu. Saat melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dua bayangan sedang bertarung di salah satu sudut alun-alun. Saat para ksatria bumi memulai pertarungan, ki agresif mereka bisa menandingi kekuatan bom alkemis yang diledakkan di atas danau yang tenang. Ketika ki tak kasat mata menyapu seluruh benteng tempur zirah hitam, semua orang di dalamnya terkejut. Sekelompok ksatria lapis baja hitam yang sedang berpatroli di dekat alun-alun Black Armor Battle Fortress segera terbang menuju Zhang Tai dan lelaki tua itu. Berhenti, meskipun kepala dari ksatria lapis baja hitam hanyalah seorang ksatria besi hitam, dia sangat galak. Dia melambaikan pedang besarnya sementara pedang ki yang mengamuk langsung memotong ke tengah-tengah dua ksatria bumi. Saat melihat pasukan ksatria lapis baja hitam, Zhang Tai dan lelaki tua itu saling meninju sebelum terbang mundur masing-masing 10 langkah dan mendarat dengan mantap. Dalam sekejap, kedua ksatria bumi itu telah dikelilingi oleh lebih dari 10 ksatria lapis baja hitam yang ganas. Semuanya telah mencabut pedang dan pedang dari sarungnya dan melemparkan tatapan bermusuhan dan waspada ke arah lelaki tua itu dan dua orang selain lelaki tua itu. Pria, karena Zhang Tai telah berada di Black Armor Battle Fortress selama 2 bulan dan memiliki hubungan baik dengan Black Armor Army, dia bahkan berteman dengan Wu Guanhai, pemimpin tim tentara armor hitam. Dalam 2 bulan terakhir, Zhang Tai telah melakukan banyak eksploitasi militer di Gunung Tiwei dan menikmati reputasi yang baik di Black Armor Battle Fortress. Wu Guanhai selalu berpikir untuk mengajak Zhang Tai bergabung dengan tentara armor hitam. Tentu saja, ketika mereka menyaksikan Zhang Tai melawan orang asing di Black Armor Battle Fortress, mereka akan berdiri di sisi Zhang Tai. Hal ini merupakan dampak dari moral yang baik dan reputasi yang baik. Banyak ksatria di sekitar alun-alun juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengarahkan pandangan mereka ke sana. Apakah para iblis dan bastard dari Asosiasi Tiga Mata masuk? Seseorang bertanya dengan takjub. Seseorang melawan Cui Li. Seseorang berteriak, "Ah, ada yang melawan Cui Li? Apakah mereka iblis atau tikus tanah dari Asosiasi Mata Tiga? Jika mereka berani menemukan masalah di benteng tempur lapis baja hitam, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Singkirkan mereka." Dekat setelah kata-kata orang terakhir, sejumlah besar ksatria mengerumuni. Beberapa langsung melayang di udara dengan senjata di tangan sementara pertempuran ki mereka yang mendidih menghalangi jalan ke segala arah. Benteng pertempuran menjadi kacau seketika.
Orang tua yang melawan Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa para ksatria lapis baja hitam di sekitarnya bisa berdiri di sisi pria tangguh itu dan memusuhi dia. Oleh karena itu, dia sedikit mengubah wajahnya. Setelah beberapa detik bergulat, meskipun lelaki tua itu dan Zhang Tai tidak melepaskan gambar virtual ki pertempuran mereka. Mereka telah bertabrakan puluhan kali dalam sekejap mata, sehingga menyebabkan ledakan yang sangat keras. Karena kecepatannya yang cepat, puluhan tabrakan berturut-turut menimbulkan ledakan keras. Orang tua itu lebih terkejut dengan pengaruh Zhang Tai di benteng pertempuran armor hitam daripada kekuatan tempurnya. Saat dia dalam masalah, semua ksatria di sekitarnya datang ke sini untuk membantunya. Ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh para ksatria bumi pada umumnya. Setelah melirik Zhang Tai lagi, mata lelaki tua itu mengandung sesuatu yang istimewa. Ksatria bumi lain dari tentara armor hitam dengan wajah berwarna perunggu melintas ke sini dari menara logam tinggi di kejauhan dan langsung mendarat di tengah ring. Setelah melihat sekeliling dengan tatapan mendominasi dan dingin, dia bertanya dengan suara teredam. Ada apa? Ksatria lapis baja hitam yang baru saja menghentikan pertarungan mereka menggerakkan bibirnya dan menceritakan apa yang terjadi di sini kepada ksatria bumi secara rahasia. Ksatria bumi dengan wajah berwarna tembaga memperhatikan lelaki tua itu dan dua orang di sisinya sambil menyipitkan matanya sebelum bertanya dengan suara rendah, "Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di Black Armor Battle Fortress?" Pria tua yang bertarung melawan Zhang Tai melihat sekeliling sebelum menggerakkan bibirnya dan mengatakan sesuatu kepada ksatria bumi secara rahasia. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pelat logam khusus dan memberikannya kepada ksatria bumi dari tentara armor hitam. Zhang Tai memiliki penglihatan yang bagus. Saat lelaki tua itu mengeluarkan pelat logam dari pinggangnya, dia melihat dua kata di pelat logam itu Guangnan. Setelah terdiam beberapa saat, ksatria bumi dari tentara armor hitam melirik ke arah pelat logam lelaki tua itu dan Bai Suxian di sisi Zhang Tai. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya dan mengumpat sesuatu di dalam hatinya sebelum berbalik dan berbicara dengan lantang, "Itu salah paham, tidak ada setan atau tahi lalat. Kamu bisa pergi sekarang." Menyaksikan pasukan-pasukan lapis baja hitam pergi dan mendengar bahwa itu hanya kesalahpahaman, para penonton juga pergi. Saudara Cui Li, ini adalah urusan pribadi antara Anda dan rumah Tuan Guangnan. Itu di luar akses tentara lapis baja hitam kami. Jika Anda ingin mengalahkan pengurus umum rumah Tuan Guangnan ini, mohon ampuni saudara ini. Don, jangan membuat masalah di Black Armor Battle Fortress, kamu bisa bertarung dimanapun kamu mau kecuali membunuhnya. Sebelum pergi, ksatria bumi dari tentara armor hitam memberitahu Zhang Tai secara rahasia. Rumah Tuan Guangnan, sial. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Bai Suxian di sisinya. Bai Suxian melotot ke arah lelaki tua itu dan dia langsung menarik Zhang Tai menjauh. Setelah memperhatikan Zhang Tai dan Bai Suxian sebentar, lelaki tua itu tidak menghalangi mereka lagi. Sebaliknya, dia hanya mengikuti mereka dalam diam. Tampaknya lelaki tua itu tidak ingin membuat masalah lagi. Setelah sampai di kamar nomor 2064, Bai Suxian membuka pintu dan menarik Zhang Tai masuk. Saat dia memasukinya, Bai Suxian ingin menutup pintu dari dalam. Namun, dia dihentikan oleh Zhang Tai. "Tunggu, itu tidak berhasil. Biarkan saja dia masuk untuk menjelaskannya. Jika kamu meninggalkan mereka di luar, apakah kamu ingin mereka menguping kita?" Setelah mendengar ini, sudut mata lelaki tua itu melonjak. Dia membiarkan dua orang lainnya berdiri di luar sementara dia mengikuti Zhang Tai masuk. Sebelumnya di kamar nomor 2064 terdapat dua tempat tidur. Namun, Bai Suxian mengubahnya menjadi satu tempat tidur ganda. Ketika lelaki tua itu melihat satu-satunya tempat tidur ganda di ruangan itu, sudut matanya melonjak sekali lagi. "Katakan pada pria itu, jika dia masih ingin menikahi rubah itu, aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak ada hubungannya dengan dia." Bai Suxian memperhatikan lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Saat Zhang Tai mendengar kata Fox Trill, Zhang Tai hanya bisa mengusap wajahnya ke sisi tubuhnya. Zhang Tai bertanya-tanya seperti apa rupa wanita yang dipanggil rubah oleh Bai Suxian itu. Kali ini bukan yang mulia yang memanggil Nona kembali, melainkan Nyonya Besar. Penyakit Nyonya Besar tiba-tiba memburuk setengah tahun yang lalu. Dia ingin bertemu Nona. Pria tua itu menunduk. "Ah, nenekku, bagaimana kabar nenekku?" Ekspresi cemas muncul di wajah Bai Suxian. "Nona, jika Anda tidak kembali bersama saya sekarang, Anda mungkin tidak dapat bertemu Nyonya Besar setelah beberapa hari." Kastil Besi Hitam bab 984, keindahan datang dan pergi. Mendengar percakapan itu, Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Siapapun yang memiliki kecerdasan normal dapat menebak status Bai Suxian dari kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu adalah seorang ksatria bumi, pengurus umum rumah Tuan Guangnan. Jika dia dipanggil Nona oleh pengurus umum rumah bangsawan, Bai Suxian pasti putri dari rumah Tuan Guangnan. Pada saat ini, Zhang Tai tiba-tiba mengetahui mengapa wanita ini suka mengenakan jubah istana di waktu normal. Sebelumnya,
Zhang Tai mengira itu hanya lobi spesialnya, dia berpikir bahwa dia hanya menyukai kecemerlangan jubah istana. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa jubah istana paling cocok dengan statusnya. Oleh karena itu, dia mengerti mengapa wanita ini memiliki benda teleportasi luar angkasa dan begitu banyak barang mewah di dalamnya. Cukup sulit bagi seorang ksatria besi hitam biasa untuk mendapatkan benda teleportasi luar angkasa. Namun, hal itu tidaklah sulit bagi seorang putri yang berasal dari istana bangsawan di negara Taixia. Sungguh dunia yang luar biasa. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang meracuninya dengan ramuan cinta, memanggilnya tuan, dan menghangatkan tempat tidur untuknya setiap hari adalah seorang putri. Apa-apaan? Sungguh wanita kulit putih yang memberontak. Kaya dan cantik? Sial. Setelah mendengar bahwa nyonya besar istana Tuan Guanan sakit parah, Bai Suxian mengalami gangguan mental, dia hampir menangis. Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak sebelum meletakkan tangannya di bahu Bai Suxian, ikuti saja mereka kembali. Jujur saja, medan perang di alam elemen tanah sama sekali tidak cocok untuk wanita. Tapi, Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai sambil menangis. Jika kamu tidak kembali, kamu mungkin akan merasa bersalah dan menyesal seumur hidup. Jangan lakukan apapun yang mungkin membuatmu menyesal. Bai Suxian menginjak tanah sebelum mengatupkan bibirnya dan menjawab pada lelaki tua itu, keluarlah dulu. Aku akan kembali bersamamu setelah mengurus urusan di sini. Lelaki tua itu melirik ke arah Zhang Tai sebelum berkata, aku akan menunggumu di pintu keluar alun-alun. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu keluar dari kamar dan menutup pintu. Setelah meninggalkan ruangan, lelaki tua itu memberitahu kedua orang di sisinya secara rahasia, periksa latar belakang Cui Li. Iya pak, orang tua itu kemudian pergi, meninggalkan Bai Suxian dan Zhang Tai sendirian. Maafkan aku, wanita rendah hati ini tidak bermaksud menutupi latar belakangku, tapi Bai Suxian ingin menjelaskan. Pak, Zhang Tai menamparkan pantatnya sekali lagi, jelaskan apa? Kakak Cui ini tidak peduli siapa kamu, seorang putri atau apa. Sekarang aku sudah tidur dengan seorang putri, tentu saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Kamu dapat kembali untuk melihatnya, jika kamu ingin menemukanku nanti, datang saja ke alam elemen tanah untukku. Benar-benar, mata Bai Suxian berkedip. Tentu saja, oh, buka mulutmu. Ah, tuanku, saat ini Anda masih berpikir untuk mencium wanita rendah hati ini. Sebelum Bai Suxian menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai telah mencium mulut mungilnya. Ketika Bai Suxian berpikir bahwa Zhang Tai ingin melakukan sesuatu sebelum dia pergi, matanya terbuka lebar. Dia merasa Zhang Tai mematahkan ujung lidahnya dengan ringan. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menjatuhkan sesuatu ke darahnya. Dalam sepersekian detik, benda itu menyatu dengan tubuhnya dan mengalir ke perut bagian bawahnya. Ia kemudian mulai berenang di laut Qi-nya. Itu adalah pedang mini, benda rahasia perak yang tak ternilai harganya. Saat melihat tatapan terkejut Bai Suxina, Zhang Tai meninggalkan bibirnya. Aku tahu kamu menggunakan cambuk. Sebelumnya, saudara Cui ini ingin menghadiahkanmu cambuk sebagai senjata, namun, cambuk adalah senjata langka, yang merupakan benda rahasia peraknya. Tidak dapat ditemukan dengan mudah. Sekarang kamu ingin pergi, aku akan menghadiahkanmu benda rahasia perak lainnya untuk melindungi dirimu sendiri. Pedang panjang ini juga cocok untuk wanita. Anggap saja sebagai kenang-kenangan atas cinta antara kamu dan aku. Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai dengan sangat tersentuh. Dia menemukan bahwa Cui Li sebenarnya sangat perhatian dan selalu memikirkannya. Tuhan, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Bai Suxian dengan erat memeluk pinggang kokoh Zhang Tai dan menempelkan wajahnya ke dada Zhang Tai. Apakah benda teleportasi luar angkasa yang kamu bawa itu dicuri dari mansionmu? Ah, bagaimana kamu tahu itu, Tuhan? Zhang Tai menghela nafas ketika dia sudah mengetahui segalanya. Kenapa seseorang yang memiliki benda teleportasi luar angkasa tidak memiliki benda rahasia berwarna perak? Selain itu, siapa lagi yang akan memasukkan bak mandi pribadi dan air mandi ke dalam ruangannya item teleportasi selain kamu? Meskipun penguasa negara Taixia tidak semewah itu, aku khawatir kamu telah memindahkan semua item dari kamarmu ke item teleportasi luar angkasa. Nenekku sangat mencintaiku sejak aku masih muda. Wanita rendah hati ini harus kembali menemui nenekku. Ketika penyakit nenekku sembuh, aku akan kembali demi Tuhan. Bai Suxian memutar tubuhnya dalam pelukan Zhang Tai sekali lagi. Aku tidak akan tinggal terlalu lama di alam elemen tanah. Aku harus kembali ke permukaan bumi paling lama setelah pertempuran di Gunung Tiwei berakhir. Zhang Tai menyipitkan matanya. Ah, Tuhan, kamu ingin kembali ke permukaan bumi? Ya, saudara Cui ini juga ingin menikmati menjadi pendiri sebuah sekte. Meskipun sekte saya tidak dapat menandingi 7 sekte teratas di negara Taixia, saya akan mencobanya. Setidaknya, sekte saya tidak ada bandingannya dalam satu sekte. Wilayah ini untuk memenuhi bakatku. Zhang Tai berkata dengan gagah berani.
Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai dengan mata penuh bintang yang berkilauan seperti seorang tomboy yang mendengar bahwa saudara laki-laki tercintanya akan merampok suatu wilayah untuk mendapatkan biaya perlindungan. Karena bersemangat seketika, dia berkata, jika Tuhan benar-benar ambisius, wanita yang rendah hati ini ingin menjadi bawahanmu dan membantu Tuhan mengajar sekelompok murid. Oh, apa kontradiksi antara kamu dan ayahmu, Tuan Guangnan? Mengapa kamu meninggalkan rumahmu? Itu karena Fang Xingyi si rubah betina itu. Bai Suxian langsung mengertakkan giginya sambil bersumpah, wanita jalang itu. Aku memperlakukannya sebagai lady bro dan sahabat karibku. Namun, di luar imajinasiku kalau wanita jalang itu aku ingin menjadi ibu tiriku. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Zhang Tai tercengang sekali lagi. Lady Bro Bai Suxian tidur dengan ayahnya dan menjadi ibu tirinya. Kebencian pada klan besar bisa ditulis ke dalam novel. Ayah Bai Suxian sungguh aneh. Lord Guanan pasti telah melihat banyak wanita. Bagaimana dia bisa tidur dengan sahabat putrinya dan membuat putrinya meninggalkan rumah? Alhasil, ia dan putrinya seperti orang asing. Apa-apaan ini? Aneh. 2 jam kemudian, Zhang Tai melihat Bai Suxian keluar dari Black Armor Battle Fortress. Setelah itu, dia bersikeras untuk menemani Bai Suxian dan 3 orang lainnya dari rumah Tuan Guangnan yang jaraknya lebih dari 700 mil. Ketika mereka meninggalkan Gunung Tiwei, Zhang Tai terbang kembali ke benteng pertempuran armor hitam sendirian setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bai Suxian. Dalam perjalanan, 3 orang dari Lord Guangnan mungkin telah mendengar sesuatu tentang Cui Li, terutama lelaki tua itu. Yang matanya berubah menjadi aneh ketika dia melihat Bai Suxian begitu patuh dan enggan berpisah dengan Zhang Tai. Aku melihat Nona tumbuh besar sejak dia masih muda. Kamu adalah pria pertama yang membuat Nona begitu patuh. Dia tidak bertindak seperti itu bahkan di hadapan Tuhan kita. Sebelum pergi, lelaki tua itu memberitahu Zhang Tai secara rahasia dengan penuh arti. Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak saat dia bingung dengan maksud pria tua itu. Bai Suxian dikawal oleh seorang ksatria bumi dan 2 ksatria besi hitam. Selain itu, pertempuran di Gunung Tiwei menjadi sangat panas. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak akan bertemu dengan ksatria iblis manapun dalam perjalanan kembali ke Benteng Singa. Oleh karena itu, Zhang Tai sama sekali tidak mengkhawatirkan Bai Suxian. Kapal udara Lord Guangnan sedang parkir di Benteng Singa. Setelah kembali ke Benteng Singa, Bai Suxian bisa langsung pulang dengan menggunakan airboat. Setelah kembali ke Black Armor Battle Fortress, Zhang Tai memulai kehidupan individu sekali lagi. Tempat tidur di kamar nomor 2064 masih membawa wangi Bai Suxian. Melihat tempat tidur besar yang kosong, Zhang Tai mendecakkan bibirnya saat dia menyentuh cincin perak penginderaan jauh di jari kelingkingnya. Cincin penginderaan jauh lainnya ada di jari Bai Suxian. Sepasang cincin penginderaan jarak jauh ini ditukar dengan kristal elemen tanah yang diperoleh Bai Suxian di benteng pertempuran lapis baja hitam demi kenyamanan komunikasi mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai duduk di samping tempat tidur dan mengeluarkan 6 kristal elemen air yang dia dapatkan kali ini sebelum menyerapnya. Mungkin diperlukan waktu beberapa hari bagi ksatria bumi lainnya untuk menyerap 6 kristal elemen air. Namun, Zhang Tai hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk menyerap semuanya. Cakra air sutra Raja Rock lebih sulit dibentuk dibandingkan cakra bumi. Jumlah kristal elemen air yang diminta sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Tai hanya bisa berkultivasi selangkah demi selangkah menuju ksatria bayangan. Setelah menyerap 6 kristal elemen air, Zhang Tai terus menyerap elemen air di alam elemen. 2 hari kemudian, Zhang Tai merasakan sisik naga kedua di pelat kristal ksatria bumi baru yang baru saja dia terima di Black Armor Battle Fortress telah menyala. Dia kemudian membuka matanya dan berdiri. Setelah menyerap sebagian besar sisa cakra air virtual Baron Iblis. Ditambah lebih dari 2 bulan budidaya dan 40-50 kristal elemen air yang ia peroleh dengan membunuh begitu banyak ksatria iblis, Zhang Tai baru saja menyalakan 2 sisik naga di kristalnya. Piring. 1 jam kemudian, Zhang Tai datang ke lobi Black Armor Battle Fortress dan ingin pergi dari sana. Pada saat ini, keributan terjadi ketika seseorang berteriak, "Ah! Para ksatria dari Sekte Fantasi Taiyi juga akan bergabung dalam pertempuran di Gunung Tiwei?" Setelah mendengar suara ini, Zhang Tai berbalik dan langsung menjadi kaku. Sekelompok ksatria dengan sikap luar biasa memasuki pintu masuk sementara semua ksatria di pintu masuk memberi jalan kepada mereka. Zhang Tai langsung melihat Lan Yunxi di tengah-tengah tim. Kastil Besi Hitam bab 985, sinar pertama pagi di awan. Temperamen sulit dijelaskan. Misalnya, orang kaya yang sudah terbiasa dengan kehidupan bangsawan yang dimanjakan pasti memiliki temperamen yang berbeda dengan pengemis sungguhan meski diminta mengemis bersama pengemis sungguhan di pinggir. Orang kaya itu tahu bahwa dia kaya, oleh karena itu, meskipun dia menyamar sebagai pengemis, dia tidak akan terlihat miskin sama sekali. Inilah watak orang kaya. Saat para ksatria dari Sekte Fantasi Taiyi memasuki lobi benteng pertempuran armor hitam, keributan di lobi perlahan mereda.
Dibandingkan dengan para ksatria dari sekte fantasi Taiyi, meskipun ksatria lain di lobi bukanlah pengemis, mereka hampir langsung ditakuti oleh para ksatria dari sekte fantasi Taiyi. Para ksatria dari sekte fantasi Taiyi tidak mengambil terlalu banyak barang mewah dan canggih. Pakaian dan senjata mereka sama lazimnya dengan milik ksatria pada umumnya. Orang tua dengan janggut putih dan rambut putih di depan tim mengenakan jubah linen polos yang sangat biasa-biasa saja. Namun, orang-orang ini tampak mendominasi. Seluruh tim sekte fantasi Taiyi baru saja masuk dengan tenang, tidak rapi atau tidak teratur. Semua anggota tim terlihat cuek dan tenang. Ketika mereka memasuki lobi benteng pertempuran armor hitam, mereka merasa seperti air salju yang manis dan jernih mengalir turun dari puncak pegunungan ke sungai sekuler yang kotor. Tim sekte fantasi Taiyi terdiri dari lebih dari 30 anggota. Lan Yunxi sedang berjalan di tengah-tengah tim. Dalam balutan longwet ungu, Lan Yunxi membawa panah pertempuran mini yang halus di punggungnya dengan pedang panjang di satu sisi pinggangnya sementara rambut hitamnya diikat dengan klip giok. Di mata Zhang Tai, dia adalah seorang dewi yang berjalan menuruni awan. Sejak dia meninggalkan Lan Yunxi di teater operasi Selne, Zhang Tai tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Ketika dia melihatnya pada saat ini, Zhang Tai merasa bahwa Lan Yunxi tidak menjadi tua sama sekali, sebaliknya, dia menjadi lebih cerah dan cantik. Dia merasa lebih tenang dan percaya diri dibandingkan beberapa tahun lalu. Keharuman anggrek yang mulia dan tak ternoda, tak menentu seperti awan dan cemerlangnya sinar pertama pagi hari. Dengan ketiga ciri tersebut, wanita ini mengusung kecantikan bagaikan mimpi. Pada saat ini, Zhang Tai merasa bahwa namanya Lan Yunxi sangat cocok dengan temperamennya sehingga Zhang Tai bahkan ragu apakah yang dia lakukan padanya itu nyata atau tidak. Saat berada di Pulau Naga tersembunyi, Zhang Tai hampir memperkosanya. Di teater operasi Selne, dia melakukan perjalanan di langit dengan pesawat layang bersama wanita ini dan mendengarkan pikiran batinnya. Di tim sekte fantasi Taiyi, wanita ini masih bisa menjadi fokus. Ada hampir 10 ksatria wanita di tim sekte fantasi Taiyi. Semua ksatria wanita lainnya tampak luar biasa, namun, Lan Yunxi adalah yang paling bagus. Berdasarkan intuisinya yang tajam sebagai seorang laki-laki, Zhang Tai merasa bahwa beberapa ksatria pria di tim sekte fantasi Taiyi memperhatikan Lan Yunxi karena mereka selalu memandang Lan Yunxi dengan penuh kekaguman dan keinginan. Karena Lan Yunxi, tampaknya para ksatria pria di tim sekte fantasi Taiyi juga menjadi sosok yang memiliki medan ki yang kuat. Sejujurnya, Zhang Tai merasa bahwa keunggulannya sepenuhnya diuntungkan dari Castle of Black Iron. Tanpa Castle of Black Iron, dia mungkin akan kesulitan bertahan hidup di tempat yang kotor dan terpencil. Padahal, Lan Yunxi dilahirkan untuk menjadi luar biasa. Unggulannya terukir dalam jiwanya dan setiap selnya. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi istana Huaiyuan dan seluruh klan Zhang. Wanita ini selalu bisa menjadi yang terbaik baik dia berada di istana Huaiyuan atau sekte fantasi Taiyi. Ketika berada di istana Huaiyuan, karena dia, semua orang di istana Huaiyuan termasuk Zhang Tai hampir lupa bahwa Zhang Taixuan sang pangeran angin panjang bahkan memiliki beberapa putra. Meskipun kakak laki-laki Lan Yunxi tidak rata-rata dan dapat melakukan tugas sendirian di usia muda, mereka hampir dilupakan oleh orang lain karena keberadaan Lan Yunxi. Hal yang sama terjadi di panggung yang lebih besar seperti sekte fantasi Taiyi, salah satu dari 7 sekte teratas di negara Taixia. Hingga tim dari sekte fantasi Taiyi menghilang di mata Zhang Tai dan keributan di sekitarnya pulih, barulah Zhang Tai terbangun dari keterkejutannya karena bertemu dengan Lan Yunxi sekali lagi. Kuat, terlalu kuat, mereka layak menjadi pemimpin dari 7 sekte teratas di negara Taixia. Saya merasa orang tua di depan tim mungkin telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan. Apakah kamu melihat ksatria wanita yang membawa panah pendek di punggungnya? Dia terlalu brilian. Aku ingin tahu apakah tim dari sekte fantasi Taiyi akan menetap di benteng pertempuran lapis baja hitam atau bergabung dalam pertempuran di inti Gunung Tiwei. Diskusi segera dimulai di sekitar. Zhang Tai yang akan meninggalkan Black Armor Battle Fortress memulihkan ketenangannya. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mengubah arahnya dan berjalan menuju meja informasi di tengah alun-alun. Zhang Tai datang ke depan lelaki tua yang bertanggung jawab mengambil tanduk sapi dari setan berkepala sapi. Orang tua itu sedang menyekat tanduk sapi dengan secarik kain. Saat melihat Zhang Tai, dia mengangkat kepalanya. Apakah mereka anggota sekte fantasi Taiyi? Zhang Tai bertanya. Ya, apakah mereka akan berperang lama di sini dengan benteng tempur zirah hitam sebagai titik kuatnya? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Hehehe, sekte fantasi Taiyi terkenal. Selain itu, kali ini mereka mengirim begitu banyak ksatria ke sini. Karena semua ksatria ini luar biasa, mereka mungkin akan membuat masalah. Oleh karena itu, aku hanya ingin tahu rencana mereka. Zhang Tai menjawab dengan santai. Setelah melirik Zhang Tai, pria tua itu langsung menunjukkan senyuman cabul. Setelah itu, lelaki tua itu menurunkan tubuhnya ke atas meja, sementara Zhang Tai mendekatkan telinganya ke arahnya.
Ada banyak satria wanita cantik di tim sekte fantasi Taiyi. Segera setelah wanita yang menghangatkan tempat tidurmu pergi. Kamu tidak sabar untuk merayu gadis-gadis lain di sekte fantasi Taiyi? Sudah kubilang, para ksatria wanita dari sekte fantasi Taiyi tidak semudah itu untuk dirayu. Pernahkah Anda melihat lelaki tua berjubah linen polos di depan tim? Dia adalah Feng Yexiao, salah satu dari 4 tetua sekte fantasi Taiyi. Dia telah dipromosikan menjadi ksatria bayangan 4 perubahan 10 tahun yang lalu. Dia terlihat tanpa ampun dan sangat kejam. Jika dia tahu bahwa kamu berencana merayu murid perempuannya, dia pasti akan mematahkan 3 kakimu, hehehe. Apakah Cui ini pria yang seperti itu? Zhang Tai memelototi lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua ini terlihat serius di saat normal, dia sebenarnya juga lelaki yang tidak tahu malu. Hentikan, Bung, lelaki tua ini juga pernah semuda dirimu. Begitulah yang selalu dipikirkan pria dan wanita. Jangan dibantah, orang tua itu menyeringai aneh, aku menyukaimu. Orang tua ini akan memberimu berita gratis. Siapapun yang ingin bertarung di medan perang inti Gunung Tiwei harus mengikuti perintah tanpa kecuali. Namun, orang-orang dari sekte fantasi Taiyi mendominasi. Terutama Feng Yexiao, lelaki tua yang terkenal karena berpikiran sempit. Bagaimana dia bisa memimpin anak buahnya ke medan perang inti untuk mengikuti perintah orang lain? Pesan orang tua itu secara tidak langsung menjawab pertanyaan Zhang Tai, yaitu orang-orang dari sekte fantasi Taiyi tidak akan melibatkan diri mereka dalam medan perang inti atas inisiatif mereka sendiri. Mereka mungkin melakukan gerilya di pinggiran Gunung Tiwei. Tentu saja, di bawah kepemimpinan seorang tetua tingkat ksatria bayangan, kekuatan tempur mereka tidak akan pernah bisa ditandingi oleh para ksatria garnisun kelas 2 pada umumnya. Mungkin, mereka akan datang ke bagian belakang atau tempat kritis para iblis dan melakukan sesuatu yang besar. Namun, mengingat keamanan Lan Yunxi, sekte fantasi Taiyi mungkin hanya ingin menunjukkan kepada pemula mereka bagaimana pertempuran skala besar antara ksatria manusia dan ksatria iblis berlangsung. Saya mengerti, terima kasih. Zhang Tai menghargai lelaki tua itu dan ingin pergi dari sana. Tunggu, orang tua itu melemparkan sebuah botol ke arah Zhang Tai, ini adalah sebotol pil pengurang panas bagian dalam sebagai hadiahku. Tanduk sapi yang kamu berikan padaku terakhir kali tidaklah buruk, ini adalah kompensasi tambahan. Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu bisa menghadiahkannya kepada orang lain. Apakah ini kedudukan moral yang tertinggi? Zhang Tai melambaikan tangannya dan pergi dengan membawa botol pil. Pada saat ini, pikiran Zhang Tai telah dipenuhi dengan gambaran Lan Yunxi, oleh karena itu, dia sedikit terganggu. Sambil mengertakkan giginya, Zhang Tai meninggalkan alun-alun. Dia terbang keluar dari Black Armor Battle Fortress dan memasuki kabut hitam pekat di pinggiran Gunung Tiwei. Hanya setelah lebih dari 1 jam penerbangan, Zhang Tai tiba di sebuah gua gunung tersembunyi di pegunungan terluar Gunung Tiwei. Di gua gunung, Zhang Tai memicu tubuh abadinya mengubah garis keturunan dan secara bertahap memulihkan penampilan aslinya melalui perubahan kerangka dan otot di seluruh tubuhnya. Setelah memulihkan penampilan aslinya, pakaian dan kaliga Zhang Tai menjadi jauh lebih besar dari tubuhnya. Oleh karena itu, Zhang Tai mengeluarkan 1 set pakaian dan kaliga dari Castle of Black Iron dan akhirnya mengenakan masker wajah biasa. Setelah melakukan semua ini, saat dia keluar dari gua gunung, Zhang Tai teringat sesuatu. Dia menyentuh kepalanya dan merasakan kepalanya masih botak dan menarik perhatian. Oleh karena itu, dia memperlihatkan senyuman mengejek diri sendiri dan menyentuh kepalanya sekali lagi. Tak lama setelah itu, rambutnya tumbuh dengan cepat. Setelah melakukan pemotongan kru dan memastikan bahwa tidak ada celah yang tersisa, Zhang Tai meninggalkan gua gunung. Setelah berputar-putar sekitar 2 jam di tengah kabut tebal, Zhang Tai kembali ke benteng pertempuran armor hitam dengan tampilan baru. Kastil besi hitam bab 986, kontak. Zhang Tai tidak gugup. Meskipun dia memakai masker wajah ini dapat dengan mudah diidentifikasi oleh kekuatan tenaga listrik yang ahli dalam keterampilan menyamar. Namun, Zhang Tai tidak takut diidentifikasi. Tepat di depannya, 2 ksatria besi hitam yang baru saja memasuki benteng pertempuran armor hitam juga mengenakan masker. Mengingat rambut biru baja dan kulit coklat mereka, Zhang Tai tahu bahwa kedua ksatria di depannya berasal dari benua asing. Masker wajah mereka pastilah dewa yang mereka sembah. Ada banyak ksatria manusia serupa di benteng singa dan alam elemen tanah yang berasal dari ras manusia berbeda dari negara berbeda di benua berbeda dengan keyakinan berbeda. Sangat normal bagi mereka untuk memakai masker. Beberapa ksatria wanita bahkan suka memakai kerudung. Dikatakan bahwa para ksatria wanita itu hanya menampilkan wajah mereka kepada ayah dan suami mereka sepanjang hidup mereka. Beberapa ksatria dari negara-negara di benua barat bahkan suka memakai tengkorak lengkap setan yang berkepala sapi di kepala mereka. Sedangkan para ksatria itu, tengkorak lengkap dari iblis yang menandakan sapi dengan tanduk sapi menunjukkan bahwa mereka bertugas. Itu juga merupakan tradisi mereka.
Terlebih lagi, ada yang membuat tato di wajahnya sehingga telinga, mata, hidung, mulut, dan intinya hampir tidak bisa dikenal oleh orang. Jika seseorang ingin memasuki Black Armor Battle Fortress, dia hanya perlu membuktikan bahwa dia bukan iblis. Peralatan yang mencurigakan di pintu masuk benteng tidak dapat mengidentifikasi individu secara konkret, itu hanya bisa bereaksi dengan darah iblis. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Zhang Tai untuk memasuki Black Armor Battle Fortress dengan mengenakan masker. Setelah memulihkan tubuh aslinya, Qi Zhang Tai juga pulih menjadi seorang ksatria besi hitam. Meskipun metode budidayanya bercita-cita menjadi sutra tampilan tanah 5 elemen yang mendapat manfaat dari sutra Raja Rock miliknya. Setelah menyadari bahwa Zhang Tai aneh, maka seorang ksatria lapis baja hitam di pintu masuk hanya meliriknya dan memeriksa darahnya sebelum membiarkannya masuk dengan lancar. Pada saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa keputusan yang dia buat untuk melepaskan garis keturunan iblis bayangan itu cukup tepat. Jika dia masih memiliki garis keturunan iblis bayangan pada saat ini, dia mungkin adalah orang yang dikejar oleh ksatria manusia di alam elemen tanah, bukan oleh iblis bayangan setingkat ksatria bumi yang sebenarnya. Di dunia ini, tidak ada bayaran, tidak ada keuntungan. Sebaliknya, tubuh abadiku yang mengubah garis keturunan benar-benar sempurna. Zhang Tai merasa beruntung setelah memasuki Black Armor Battle Fortress sekali lagi. Setelah pergi dari sana selama beberapa jam, benteng tempur lapis baja hitam tetap tidak berubah. Zhang Tai dengan mudah mengetahui bahwa tim yang terdiri dari 34 ksatria dari Sekte Fantasi Taiyi tinggal di lantai 4 menara nomor 7 di barat daya alun-alun. Karena Zhang Tai tampak aneh, tidak ada seorang pun yang mau meliriknya dari seberang benteng pertempuran armor hitam. Setelah mengetahui keberadaan Lan Yunxi, Zhang Tai langsung berjalan menuju menara nomor 7. Setelah melewati alun-alun dengan santai, Zhang Tai datang ke bar ksatria di lantai 2 menara nomor 7 dan memesan kamar sewaan di sana. Setelah itu, dia meninggalkan bar dan naik ke atas menuju sisi lantai 4 yang jauh dari kebisingan alun-alun. Dia kemudian berjalan melewati setiap ruangan di kedua sisi koridor dengan langkah yang sama. Ada banyak personel pendukung logistik dan pertempuran di Black Armor Battle Fortress. Di apartemen para ksatria, beberapa personel logistik akan diatur untuk melayani para ksatria di setiap lantai menara. Zhang Tai meniru jejak personel tambahan pertempuran di Black Armor Battle Fortress. Mengingat jejaknya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah seorang ksatria. Ini adalah reaksi area buta pada kesan pertama orang-orang. Tata letak bagian dalam menara nomor 7 tampak seperti sebuah hotel. Satu sisi menghadap langsung ke halaman terbuka menara tempat para ksatria bisa langsung terbang dalam keadaan darurat, kamar para ksatria berada di sisi lain lorong. Zhang Tai hanya berjalan dan melewati setiap pintu dengan tenang. Namun, bunga teratai virtual emas yang indah dan menakjubkan bermekaran secara diam-diam di sekitar pupil matanya. Karena bunga teratai virtual yang indah di matanya, ruangan logam dan dinding logam berlapis-lapis menjadi transparan sekaligus sementara semua yang ada di dalam ruangan terkena paparan Zhang Tai. Gambar-gambar kebiasaan hidup para ksatria di lantai 4 menara nomor 7 terlihat di mata Zhang Tai. Beberapa ruangan kosong, beberapa ksatria mendengkur keras saat tidur setelah menyelesaikan tugasnya. Beberapa ksatria berkultivasi dengan kaki bersilang dengan menyerap kristal di tangan mereka atau membenamkan diri di alam elemen. Tentu saja ada beberapa yang aneh. Beberapa ksatria sedang membaca buku, beberapa orang mengupil di depan cermin di satu ruangan. Seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan apa yang biasa dilakukan Zhang Tai dan Bai Suxian beberapa hari yang lalu. Yang lebih konyol lagi adalah ada dua pria di dalam satu ruangan. Seperti disambar petir, Zhang Tai memilih untuk tidak melihat apapun. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa mengintip mereka adalah hal yang tidak bermoral, dia tidak terlalu peduli pada saat kritis seperti ini. Akhirnya, Zhang Tai menangkap seorang ksatria wanita dari Sekte Fantasi Taiyi yang sedang melepas pakaiannya untuk mandi. Ksatria wanita tadi berjalan di belakang Lan Yunxi. Dia tampak konservatif. Namun, setelah melepas pakaiannya, dia memperlihatkan satu set pakaian dalam berwarna hitam. Setelah melihat sosoknya di cermin, ksatria wanita itu menghela nafas pelan. Sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Zhang Tai menjulurkan lidahnya dan bergumam dalam hati. Setelah meliriknya dua kali lagi secara sembunyi-sembunyi, Zhang Tai berjalan melewati kamarnya dengan tatapan tenang. Dimulai dengan ksatria wanita ini, semua ksatria di ruangan itu berasal dari Sekte Fantasi Taiyi. Zhang Tai harus mengakui bahwa Sekte Fantasi Taiyi memiliki disiplin yang ketat. Setelah melewati kamar mereka satu demi satu, Zhang Tai menemukan 90% ksatria dari Sekte Fantasi Taiyi sedang berkultivasi dengan kaki bersilang. Satu atau dua dari mereka berjalan perlahan di kamar masing-masing dan membuat gerakan tangan. Tampaknya mereka sedang menyimpulkan keterampilan bertarung. Beberapa ksatria wanita sedang mandi. Namun, Zhang Tai hanya melirik mereka. Dia merasa terlalu bersalah mengintip tubuh telanjang mereka saat ini.
Zhang Tai juga melihat tetua itu memanggil Feng Yexiao melalui pintu dan dindingnya. Orang tua itu sedang menyimpulkan sesuatu dengan benda seperti kompas di tangannya. Zhang Tai tidak yakin apakah mata bunga teratainya dapat membangkitkan perhatian seorang ksatria bayangan. Oleh karena itu, dia hanya melirik ke kamarnya dan berpindah ke target berikutnya dengan cepat. Akhirnya, dia melihat Lan Yunxi di satu ruangan. Dia berkultivasi dengan kaki bersilang. Ketika Zhang Tai melewati kamarnya, dia menembus pertempuran logam ki melalui pintu logam kamar Lan Yunxi dan suaranya terdengar di telinga Lan Yunxi. Magang kakak perempuan, lama tak jumpa. Jika Anda punya waktu luang, datanglah untuk saya di ruang sewaan nomor 16 di Bar Ksatria di menara nomor 7. Zhang Tai pergi begitu saja dengan santai. Lan Yunxi segera membuka matanya lebar-lebar dengan tatapan kagum dan tidak bisa dipercaya. Zhang Tai, bagaimana Lan Yunxi bisa melupakan suara yang begitu familiar? Lan Yunxi hampir salah mengira itu sebagai ilusi, namun, mengingat suara jernih di telinganya, dia tahu itu bukanlah ilusi. Dia terkejut dengan suara Zhang Tai. Yang lebih mengejutkannya adalah Zhang Tai tahu bahwa dia tinggal di sini dan bisa menyampaikan suaranya kepadanya melalui pintu. Apakah Zhang Tai selalu berada di Black Armor Battle Fortress? Jika ksatria besi hitam bisa mengendalikan ki pertempuran mereka dengan standar yang sangat tinggi. Mereka memang bisa berbicara dengan ksatria lain secara diam-diam melalui suatu benda atau pintu. Namun, premisnya adalah mereka harus memperbaiki posisi ksatria dengan tepat. Suara tersebut harus sampai ke telinga pendengar dengan tepat, jika tidak, itu tidak akan efektif. Bagaimana cara Zhang Tai melakukannya? Apakah dia memperbaiki posisiku melalui suara nafasku? Tidak mungkin. Dinding ruangan itu dilapisi dengan alat khusus yang dapat mengisolasi suara dan energi spiritual secara mutlak. Segera setelah mendengarkan suara Zhang Tai, Lan Yunxi muncul dan datang ke pintu. Dia sudah memegang pegangannya dengan tangan, namun, dia berhenti. Lan Yunxi menutup matanya dan berdiri selama beberapa detik di depan pintu sebelum mundur. Dia duduk dengan kaki bersilang sekali lagi. Zhang Tai tidak khawatir Lan Yunxi akan menjelajahinya setelah mendengar suaranya. Wanita biasa mungkin melakukan itu, kecuali Lan Yunxi. Dia tahu jalan mana yang terbaik untuknya dan Zhang Tai. Setelah kembali ke ruang sewaan nomor 16 di Bar Ksatria di lantai 2 menara nomor 7, Zhang Tai memesan minuman keras semangka dan mulai minum di kamar sendirian. Kamar sewaan dan minuman di Bar Ksatria gratis untuk para ksatria di benteng pertempuran armor hitam. Di bumi, kamar dan minuman sewaan seperti itu hanya akan berharga beberapa koin emas, yang bisa diabaikan oleh para ksatria. Kini setelah mereka bisa sampai di benteng tempur armor hitam, mereka mendukung manusia dalam pertempuran antara manusia dan iblis di alam elemen tanah. Oleh karena itu, masuk akal bagi Black Armor Battle Fortress untuk memberikan layanan terbaik kepada para ksatria manusia ini. Tidak ada yang peduli dengan konsumsinya sama sekali. Zhang Tai sedang menunggu Lan Yunxi karena dia tahu wanita itu akan datang. Kastil Besi Hitam Bab 987 Martir. Ketika dia meminum minuman keras semangka yang aneh itu dengan tenang di kamar sewaan di Bar Ksatria, Zhang Tai perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk bertemu Lan Yunxi dalam situasi seperti ini. Namun, saat melihat Lan Yunxi, tanpa disadari jantungnya mulai berdebar kencang. Saat melihatnya, dia tidak akan memulihkan ketenangannya kecuali dia melihat dan berbicara dengannya secara langsung. Seringkali, keputusan seseorang tidak ditentukan oleh akal, melainkan emosi dan perasaan, bahkan menjadi seorang ksatria bumi. Jika seseorang selalu didominasi oleh akalnya, tidak akan ada cerita bahwa seorang raja menggoda rajanya dengan menyalakan asap di fasilitas pertahanan kota hanya untuk senyuman kecantikan atau banyak pahlawan menjadi gila demi wanita yang mereka. Rasa sepat dan panas dari minuman keras semangka mengingatkan Zhang Tai pada penampilan Lan Yunxi yang dia lihat di lembah herbal Pulau Naga tersembunyi untuk pertama kalinya. Di bawah sinar bulan, seorang perempuan dengan rok keperakan seperti cahaya bulan sedang bermain air di sungai yang dipantulkan cahaya bulan sambil duduk di atas batu. Sementara itu, dia memegang seruling giok sementara suara kosong keluar dari seruling giok seperti air, memenuhi lembah. Itu adalah pemandangan terindah dalam pikiran Zhang Tai selamanya. Pada saat itu, Zhang Tai mengira dia sedang memperhatikan peri. Apakah perasaanku terhadap Lan Yunxi sama panas dan sepatnya dengan minuman keras semangka pada saat itu? Saya hampir memelan Yunxi pada saat itu. Zhang Tai tersenyum ketika dia meminum minuman keras semangka. Meski tidak masuk akal, apa yang terjadi antara dirinya dan Lan Yunxi saat itu terasa hangat tanpa disadari. Jika remaja tidak absurd, apa yang akan mereka ingat ketika mereka dewasa? Setelah bertahun-tahun, Istana Huaiyuan telah berpindah dari anak benua Wei ke negara Taixia. Aku bukan remaja yang pemarah lagi, rekan magang seniorku juga tidak sama. Sesuatu telah berubah. Apakah ada yang benar-benar berubah? Efek minuman keras semangka membuat wajah Zhang Tai panas.
Mengenakan masker wajah senior yang menyamar, dia merasa ditutupi dengan masker wajah penghilang panas. Zhang Tai mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Dia menyentuh wajahnya dan langsung melepas masker wajahnya. 1 jam kemudian, Lan Yunxi membuka pintu kamar sewaan ketika dia melihat Zhang Tai meminum minuman keras di sofa tanpa menutupi penampilan aslinya. Lan Yunxi memperhatikan Zhang Tai dan menyadari bahwa dia telah berubah. Meskipun dia tetap semuda sebelumnya dengan mata yang murni dan panas. Dia memiliki satu temperamen lagi, kesombongan yang sembrono. Seorang penjahat buronan dari negara Taixia bisa duduk di ruang sewaan di bar Ksatria Benteng Armor Hitam untuk minum seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Itu adalah kesombongan. Sudah 24 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, senang bertemu denganmu. Zhang Tai berdiri dan memeluk Lan Yunxi dengan membuka tangannya. Lan Yunxi tidak menghindar. Zhang Tai menempelkan kepalanya ke rambutnya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mundur 1 langkah dan memperhatikan Lan Yunxi sambil tersenyum. Saya meninggalkan teater operasi Selne pada tahun ke-894 kalender besi hitam. Anda pasti telah tinggal selama 15 tahun di menara waktu. Lan Yunxi menghela nafas pelan. Begitulah perilaku orang pintar. Saat Zhang Tai mengatakan bahwa dia tidak bertemu dengannya selama 24 tahun, Lan Yunxi segera mengerti di mana dia berada selama 15 tahun berikutnya. Sungguh tak terbayangkan bahwa sudah 24 tahun berlalu sejak Zhang Tai dijebak untuk menghadiri misi pengintaian di Kadipaten Titanic. Waktu berlalu, aku tahu kalau kamu dan tetua Lan pergi mencariku nanti. Zhang Tai memberitahu Lan Yunxi. Lan Yunxi menjawab sambil tersenyum sejauh awan, saya juga tahu bahwa ketiga putra Anda dilahirkan dengan kecerdasan luar biasa. Mereka lebih cerdas daripada saya di masa kecil. Apakah kamu keberatan? Kami berdua sudah dewasa. Kami punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Lan Yunxi menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan Zhang Tai dengan lembut. Sementara itu, ia sedikit menyentuh wajah Zhang Tai dengan satu tangannya. Sedangkan kamu, mereka adalah orang-orang yang kamu sayangi. Tanggung jawab dan kewajibanmu adalah melindungi mereka sebagai bagian dari hidupmu. Aku tidak bisa memisahkan mereka dari hidupmu. Aku harap kamu juga dapat memahami bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup saya. Saya juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Sebagai seorang ksatria Istana Huaiyuan dan keturunan Tuan Huaiyuan, Anda telah mengerahkan upaya terbaik Anda untuk melindungi Istana Huaiyuan. Negara Taixia terlalu besar dengan terlalu banyak bahaya. Sekarang giliranku untuk menjaga Istana Huaiyuan. Setelah mendengar kata-kata Lan Yunxi, Zhang Tai merasakan sesuatu yang buruk. Apa maksudmu? Setelah menyelesaikan pelatihan bertahan hidup di alam elemen tanah bersama Penatua Feng, saya akan kembali ke sekte fantasi Taiyi dan melamar menjadi martir Istana Yaogong. Martir Istana Yaogong? Zhang Tai merasa aneh dengan istilah ini. Lan Yunxi tersenyum. Setelah menjadi martir di Istana Yaogong dari sekte fantasi Taiyi, saya tidak akan menikah selama sisa hidup saya. Namun, posisi saya di sekte fantasi Taiyi akan sangat istimewa karena saya akan mengambil alih benda suci dari sekte fantasi Taiyi. Setelah menjadi martir di Istana Yaogong dari sekte fantasi Taiyi. Bahkan jika putra mahkota naik tahta di masa depan dan gurunya menjadi salah satu dari 3 rektor teratas di Taixia, tidak ada yang akan menyakiti Istana Huaiyuan dengan perlindungan dari sekte fantasi Taiyi. Senyuman Lan Yunxi membuat Zhang Tai merasa sedih. Zhang Tai dengan erat meraih bahunya dengan mata berdarah saat dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Tidak. Untungnya, kamar sewaan di bar Ksatria dirancang khusus. Gerbang dan dinding ruangan dapat mencegah kebocoran suara dan energi spiritual para ksatria mengintip ke dalam. Jika tidak, auman Zhang Tai akan mengejutkan seluruh bar. Perang suci ini berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui. Sekte Fantasi Taiyi telah melakukan persiapan terburuk untuk perang suci ini. Sebagai pemimpin dari 7 sekte teratas di negara Taixia, Sekte Fantasi Taiyi diam-diam telah memulai perang suci ini. Sperma kiamat yang mungkin dimulai hanya ketika seluruh orang Hua di negara Taixia mungkin dimusnahkan. Dalam 2 perang suci sebelumnya, Sekte Fantasi Taiyi belum memulai rencana ini. Ini adalah rahasia utama Sekte Fantasi Taiyi. Bahkan para murid inti sekte kami belum mengetahui hal itu. Saya memastikannya melalui beberapa petunjuk di dalam sekte fantasi Taiyi secara tidak sengaja. Lan Yunxi juga menaruh tangan lain ke wajah Zhang Tai sambil memperhatikan Zhang Tai dengan penuh perasaan. Dalam keadaan ini, jika seseorang di 3 kanselir teratas di masa depan ingin mencabut Istana Huaiyuan akan dimusnahkan kapan saja menghadapi bahaya keduanya. Di dalam dan di luar. Sebagai anggota Istana Huaiyuan, saya selalu diperlakukan seperti seorang putri sejak saya masih muda. Jika saya tidak mengorbankan diri saya saat ini sebagai tempat berlindung Istana Huaiyuan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Istana Huaiyuan? Kastil Besi Hitam Bab 988, Pertemuan Kesempatan. Zhang Tai mempunyai terlalu banyak kata untuk diucapkan.
Pada saat ini, dia memiliki dorongan untuk memberitahu Lan Yunxi dengan keras bahwa dia memiliki kastil besi hitam dan pohon kecil dan telah membunuh ribuan iblis sebagai penguasa ilahi. Kata-kata itu seberat batu besar di hatinya. Ketika dia dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam, Zhang Tai berpikir bahwa dia telah memahami takdirnya sendiri cukup lama. Meski begitu, perasaan menyayat hati saat ini mengingatkannya bahwa ia mungkin akan menentukan nasibnya sendiri, namun, dia tidak pernah bisa memahami nasib orang lain. Dalam banyak kasus, jika seseorang hanya bisa menyaksikan orang-orang yang paling dicintainya bergerak menuju jalan buntu, tidak ada artinya baginya untuk memahami takdirnya sendiri. Baik 3 kanselir teratas di negara Taixia di masa depan maupun pelaku yang menjebaknya sangat menarik baginya dan Istana Huaiyuan. Oleh karena itu, para ksatria Istana Huaiyuan hanya bisa mengambil posisi jatuh dan bangkit untuk bertarung satu demi Istana Huaiyuan dan klan Zhang. Ini adalah nasib yang tak terhindarkan dari para ksatria klan. Kita bisa meninggalkan negara Taixia. Seluruh istana Huaiyuan juga bisa kembali ke anak benua Wei sekali lagi atau ke hutan belantara es dan salju. Di sana, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Zhang Tai meraung. Pada saat ini, Zhang Tai benar-benar impulsif untuk menjauhkan Lan Yunxi, anggota keluarganya, dan anggota istana Huaiyuan lainnya dari semua perselisihan. Jangan bodoh, jawab Lan Yunxi sambil tersenyum sambil menyeka air mata Zhang Tai dengan tangannya. Kau tahu, jika kita pergi, kita hanya bisa memberikan alasan bagi musuh Istana Huaiyuan untuk menghadapi Istana Huaiyuan. Akibatnya, Istana Huaiyuan akan menjadi dimusnahkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Saya tahu bahwa Anda telah meletakkan fondasi di hutan belantara es dan salju. Namun, bagi yang tertinggi di negara Taixia, fondasi Anda hanyalah sepetak rumput bebek di perairan. Selama mereka menemukan alasan, mereka dapat mengirim tim ksatria seperti yang dilakukan Sekte Fantasi Tai kali ini ke hutan belantara es dan salju dan menyapunya seperti melaksanakan tugas kecil. Kita tidak boleh melarikan diri. Melihat senyum Lan Yunxi, Zhang Tai terdiam. Dia tiba-tiba teringat bayangan kesepian tuannya Zhao Yuan dan memahami keadaan suasana hatinya. Kekuatan ekstrim mendekati kebenaran. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai titik ekstremnya barulah seseorang membuka jalan untuk dirinya sendiri. Inilah pemahaman orang-orang kuat tentang dunia ini. Jika aku sudah menjadi ksatria surgawi atau bahkan lebih tinggi, tidak akan ada banyak masalah. Zhang Tai mengepalkan pukulannya. Lan Yunxi mengedipkan matanya ke arah Zhang Tai dengan cara yang nakal. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan bertahan hidup. Di dunia ini, banyak orang bergantung padamu. Jika kamu bisa merampokku, siapa yang akan menjadi martir istana Yaogong? Jauh dari sekte fantasi Tai suatu hari nanti di depan umum, aku akan senang menjadi istrimu. Agar tidak membuat Zhang Tai terlalu sedih, Lan Yunxi membuat lelucon atau mengarang kebohongan kepada Zhang Tai. Namun, Lan Yunxi tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Zhang Tai mendengar lelucon dan kebohongan seperti itu. Nona Daina lah yang menceritakan lelucon dan berbohong padanya. Jika ada di antara kalian yang bisa mencapai LV9, Nona Daina akan menikah dengannya. Janji seperti itu di kelas membuat banyak siswa yang bersemangat di SMP Putra Nasional nomor 7 menjadi bersemangat. Mereka menemukan makna dan arah hidup mereka. Zhang Tai mengendurkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam sebelum tertawa terbahak-bahak. Rekan magang senior, tunggu saja aku di sekte fantasi Tai. Akan ada hari seperti itu. Saat aku mengalahkan pesta Goblin dan sekte fantasi Tai suatu hari nanti, saya akan menjemput Anda. Lan Yunxi menjawab sambil tersenyum sambil mencium wajah Zhang Tai. Aku harus pergi. Jika aku tinggal terlalu lama bersamamu, kamu mungkin tidak bisa pergi. Tunggu, Zhang Tai menghentikan Lan Yunxi sambil membuka kancing kalung malaikat pelindung dari lehernya dan berkata, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu ketika berada di anak benua Wei. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini sudah bertahun-tahun. Aku terus memakainya selama ini. Tahun dan ingin menghadiahkannya padamu. Inti dari kalung ini adalah peralatan teleportasi luar angkasa mendiang Jenderal Iblis, namun itu telah direnovasi menjadi sebuah mahakarya yang suci dan artistik. Malaikat penjaga Mithril dengan sayap terbuka sedang menangkup batu emas kebiruan seperti anak laki-laki berkualitas tinggi yang telah diaktifkan oleh seorang master alkemis. Itu sangat jelas. Yang paling penting adalah wajah malaikat penjaga itu terlihat mirip dengan Lan Yunxi. Itu sangat terampil. Wanita manapun pasti tertarik dengan kalung ini. Mata Lan Yunxi juga bersinar. Bolehkah kamu membantuku memakainya? Lan Yunxi berbalik, memperlihatkan punggung dan lehernya yang indah kepada Zhang Tai. Zhang Tai kemudian membantu Lan Yunxi mengenakannya dengan lembut dari punggungnya. Sebagai seorang ksatria, saat Lan Yunxi menyentuh kalung itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah kalung biasa. Batu emas kebiruan berkualitas tinggi dapat memurnikan darahnya. Selain itu, ada sesuatu yang istimewa di dalam kalung itu. Zhang Tai mencegah Lan Yunxi menjelajahi kalung ini lebih jauh. Kamu bisa melihatnya ketika kamu kembali. Rekan magang senior, jangan tanya di mana aku mendapatkannya.
Karena aku tidak ingin berbohong padamu. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa itu sah. Lan Yunxi berbalik dan memperhatikan Zhang Tai dengan serius. Dia melihat ketulusan murni di mata Zhang Tai. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dalam peralatan teleportasi luar angkasa, Zhang Tai menyiapkan lebih dari 10.000 botol obat serbaguna terbaik yang telah dia fermentasi di kastil besi hitam. Lebih dari 2.000 kristal elemen tanah yang dia rampas dari monster tua Qi dan Baron Iblis dan 2 item rahasia perak, 1 perisai dan 1 panah pendek yang diperoleh Zhang Tai dari Weapons Mountain. Kedua benda rahasia perak itu sangat cocok dengan Lan Yunxi. Selain itu, Zhang Tai menyiapkan beberapa tong air dan buah-buahan serta daging yang diawetkan. Meskipun hal itu biasa terjadi, hal itu dapat membantu Lan Yunxi bertahan lebih lama dalam skenario terburuk. Bahkan begitu banyak item yang disiapkan Zhang Tai dalam peralatan teleportasi luar angkasa akan menimbulkan kejutan besar di alam elemen tanah. Belum lagi peralatan teleportasi luar angkasa itu sendiri. Zhang Tai tinggal di kamar sendirian dengan tatapan kosong. Setelah berdiri diam selama 2 menit, dia langsung keluar dari kamar sewaan dan meninggalkan bar. Setelah itu, dia melewati alun-alun dan meninggalkan benteng pertempuran armor hitam. Anehnya, banyak buronan pembunuhan bisa saja tertangkap dimanapun mereka bersembunyi dan tidak peduli bagaimana mereka menyamar. Namun, Zhang Tai baru saja meninggalkan benteng pertempuran armor hitam dengan selamat. Di tengah jalan, seseorang meliriknya dari pandangan mudanya, namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhang Tai adalah penjahat yang paling dicari di negara Taixia 2 tahun lalu. Ketika seorang ksatria wanita dari negara Taixia melewati Zhang Tai, dia berkata karena penasaran, namun, ksatria wanita itu hanya ragu-ragu dan melirik ke arah punggung Zhang Tai sebelum dipanggil pergi oleh rekannya. Ada apa? Rekannya bertanya pada ksatria wanita. Tidak ada apa-apa. Ksatria wanita itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, aku mungkin baru saja memperhatikan orang yang kukenal. Siapa? Seorang teman? Tidak. Ksatria wanita itu tidak menjelaskannya lagi. Dia hanya bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin seorang ksatria yang menulis puisi romantis seperti itu bisa melakukan hal jahat itu? Saya melihat perintah penangkapan 2 tahun lalu di permukaan bumi, Aku mungkin salah mengira. Setelah meninggalkan Black Armor Battle Fortress, pikiran Zhang Tai dipenuhi dengan gambaran Lan Yunxi dan apa yang dikatakan Lan Yunxi padanya tadi. Dia terbang begitu saja tanpa tujuan. Hampir 2 jam kemudian, dia mendarat di puncak gunung. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Zhang Tai tiba-tiba menepuk kepalanya. Sejak dia bertemu Lan Yunxi hari ini, jantungnya berdebar kencang. Sampai dia pergi dari sana barulah dia menyadari bahwa dia telah melupakan suatu hal yang sangat penting. Dia seharusnya meninggalkan cincin penginderaan jauh kepada Lan Yunxi untuk kenyamanan komunikasi lebih lanjut. Karena dia tidak membayangkan bisa bertemu Lan Yunxi di Black Armor Battle Fortress, dia belum menyiapkan sepasang cincin jari penginderaan jarak jauh yang baru. Cincin jari penginderaan jauh dapat dibeli di Black Armor Battle Fortress. Zhang Tai ingin kembali ke Black Armor Battle Fortress. Saat dia berbalik, dia berhenti ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah cincin penginderaan jarak jauh mengubah sesuatu? Jika saya tidak bisa mengesampingkan partai Goblin dan sekte fantasi Taiyi, percuma saja saya berkomunikasi dengan Lan Yunxi. Wajah Zhang Tai berangsur-angsur berubah menjadi tegas dan gigih. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sudah dekat dengan putaran kelima Gunung Tiwei. Saat dia ingin menemukan tempat untuk berinkarnasi menjadi Cui Li, seorang ksatria terbang ke arahnya dengan grogi. Itu adalah seorang ksatria wanita yang penuh dengan luka. Sepertinya dia terluka parah dalam sebuah pertempuran. Tolong aku. Saat melihat Zhang Tai, ksatria wanita itu terbang ke arahnya sambil meratap. Saat melihat ksatria wanita itu, Zhang Tai tiba-tiba membuka lebar matanya. Dia buru-buru melaju ke arahnya sambil bertanya dari jarak beberapa meter, apa yang terjadi padamu? Aku baru saja bertemu dengan 3 ksatria iblis. Ksatria wanita itu terengah-engah seolah-olah dia hampir terjatuh. Bisakah kamu memberiku bantuan dan membawaku kembali ke benteng pertempuran armor hitam? Aku tidak tahan itu lagi. Tentu, aku akan membawamu kembali ke Black Armor Battle Fortress segera. Zhang Tai mendekat ke arahnya dan segera menggenggam tangan ksatria wanita itu. Ksatria wanita yang lemah itu hampir melemparkan dirinya ke pelukan Zhang Tai. Saat dia ingin menghargai Zhang Tai, dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa Zhang Tai telah menusukkan belati yang sangat mengerikan ke tubuhnya. Kastil Besi Hitam bab 989, pertarungan yang barbar. Zhang Tai menarik satu tangan ksatria wanita itu dengan tangannya. Sementara belati bermata 3 yang dimakan emas muncul di tangan Zhang Tai yang lain keluar dari kehampaan secepat sambaran petir ketika dia berpura-pura mendukungnya. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menusuk jantungnya dengan paksa dengan cara yang paling cepat dan paling ganas. Zhang Tai melihat dengan jelas bahwa belati bermata 3 yang dimakan emasnya telah menembus hati ksatria wanita itu, yang jelas terlihat berbeda dari hati orang biasa.
Tampaknya ksatria wanita itu tidak percaya bahwa dia bisa menderita perlakuan seperti itu. Namun, sebelum dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, Zhang Tai dengan keras mendorong lututnya ke perut bagian bawah yang merupakan keterampilan bertarung yang hampir fatal. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan, Zhang Tai bahkan bisa menembus pelat baja, belum lagi dagingnya yang berdarah. Seperti yang diperkirakan, isi perut ksatria wanita itu langsung retak. Hampir di saat yang sama, ksatria wanita itu menyemburkan darah dengan isi perut yang terfragmentasi seperti pancaran air bertekanan tinggi. Ksatria wanita itu meraung sedih seperti binatang buas. Di saat yang sama, wajahnya menjadi pucat dan pakaiannya hancur berkeping-keping. Tubuhnya melebar dalam sekejap, memperlihatkan tanduk, sayap, dan ekor uniknya di bagian belakang dengan segera. Ini adalah iblis bayangan kuat yang jauh lebih kuat dari Apian dan Tuan Jiang. Zhang Tai terus menggenggam lengan iblis bayangan sambil bertabrakan dengan keras di puncak gunung-gunung Tiwei seperti meteor dengan iblis bayangan di depannya. Kekuatan Zhang Tai begitu mengerikan hingga ia langsung meruntuhkan separuh puncak gunung yang bagaikan pedang tajam. Pada saat yang sama, ksatria wanita melepaskan ki pertempuran seorang ksatria bumi. Ekor iblis bayangan kemudian menusuk mata Zhang Tai seperti anak panah yang tajam, sementara belati juga muncul di cakar iblis bayangan lainnya yang menusuk jantung Zhang Tai dengan keras. Pada saat kritis ini, bahkan iblis bayangan adalah seorang ksatria iblis bumi, ia harus mengerahkan upaya maksimalnya. Wajah Zhang Tai sekuat baja dan terasa dingin. Dia tidak mengelak atau bahkan mengedipkan matanya menghadapi serangan bayangan iblis. Serangan bayangan iblis dengan ekor dan belatinya dihadang oleh ki pertempuran pelindung Zhang Tai yang dilepaskan dalam sepersekian detik. Tampaknya belati bayangan iblis juga tidak umum. Namun, ketika ia menembus sebagian ki pertempuran pelindung Zhang Tai dan berjarak sekitar 1 cm dari tubuh Zhang Tai, bayangan iblis itu merasa menabrak dinding baja dan tidak bisa maju lagi. Karena ia tidak bisa menembus ki pertempuran pelindung Zhang Tai, maka bayangan iblis itu melingkarkan ekornya dan melilit leher Zhang Tai seperti seekor ular boa. Ia ingin mencekik Zhang Tai. Ekor bayangan iblis lebih besar dari cakarnya. Sementara itu, iblis bayangan juga melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Tangan Zhang Tai dengan kuat memegang belati bermata 3 yang telah dimakan emas. Saat iblis bayangan melepaskan ki pertempuran pelindungnya, Zhang Tai merasakan belati bermata 3 yang dimakan emas di dalam tubuh iblis bayangan didorong keluar dari tubuhnya. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Bagaimana belati bermata 3 yang dimakan emas yang telah ditusukkan ke tubuh iblis bayangan bisa didorong keluar sebelum membunuh iblis bayangan? Oleh karena itu, Zhang Tai meningkatkan kekuatannya dan secara langsung memperluas bahayanya 2 kali, 3 kali bahkan 10 kali lipat dengan mematahkan tulang rusuk dan isi perut iblis bayangan itu. Wajah suram iblis bayangan itu tampak sedih ketika ia mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menyedihkan. Ia mengepakkan sayapnya dan ingin melarikan diri, namun, Zhang Tai dengan erat menggenggam salah satu lengannya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Zhang Tai kemudian bergulat dengan bayangan iblis di udara dan menghantam puncak gunung satu demi satu, menyemburkan darah kemana-mana. Tentu saja, darah itu berasal dari bayangan iblis. Kedua ksatria bumi baru saja bertarung dengan cara yang paling brutal dan primitif terlepas dari keterampilan bertarung apapun. Pada saat ini, Zhang Tai hanya berkonsentrasi pada satu hal, yaitu menggenggam lengan iblis bayangan dengan satu tangan untuk berjaga-jaga jika ia melarikan diri. Sementara tangan lainnya memegang erat belati bermata 3 yang telah dimakan emas untuk berjaga-jaga jika ia didorong keluar tubuh bayangan iblis. Selain itu, dia menekan belatinya sehingga bisa menyebabkan luka lebih lanjut pada tulang rusuk dan isi perut iblis bayangan itu. Zhang Tai hanya mengertakkan giginya sambil mengabaikan serangan iblis bayangan yang tak henti-hentinya. Zhang Tai tidak percaya bahwa iblis bayangan ini bisa hidup lebih lama darinya dalam situasi seperti ini. Ini adalah kedua kalinya Zhang Tai menggunakan taktik seperti bagaimana para bajingan berduel. Terakhir kali, dia menggunakan taktik ini untuk membunuh seorang ksatria iblis besi hitam ketika pertapa pengangkat gunung berada di tempat. Kali ini, dia menggunakannya untuk menghadapi iblis bayangan. Dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, Zhang Tai sangat yakin bahwa dia akhirnya akan memenangkannya berdasarkan kemampuan anti-serangan dan kemampuan pemulihannya yang super kuat serta daya tembus belati bermata 3 yang dimakan emas. Untuk melindungi ki pertempuran selama lawannya tidak memiliki keuntungan besar atas dirinya. Iblis bayangan hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Sungguh suatu pencapaian yang tidak terduga. Dalam 2 bulan sebelumnya, aku mengelilingi pinggiran Gunung Tiwei bersama Bai Suxian berkali-kali hanya untuk memburu iblis bayangan ini dengan sia-sia. Aku tidak pernah membayangkan bayangan iblis ini bisa datang ke sini atas inisiatifnya sendiri hanya setelah berdiri di sini beberapa saat.
Aku benar-benar kasihan padamu. Setelah beberapa menit, belati bermata 3 milik Zhang Tai yang telah dimakan emas telah membelah luka besar sepanjang 5 cm di bawah ketiak kiri iblis bayangan dan mematahkan 8-9 tulang rusuk dan banyak isi perut iblis. Rakyat jelata mungkin sudah lama meninggal dalam kasus seperti itu. Namun, bayangan iblis ini masih hidup. Ketika Zhang Tai memperluas lukanya, sudut mulutnya juga menunjukkan bekas darah karena guncangan pertempuran pelindung kinya. Sorot mata Zhang Tai berubah menjadi lebih kejam. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, iblis bayangan itu tidak lagi memotong belatinya ke arah Zhang Tai, sebaliknya, ia memotong pergelangan tangannya sendiri yang dipegang oleh tangan Zhang Tai. Setelah menyerahkan satu tangannya, bayangan iblis itu segera melarikan diri dengan turun dan meluncur ke tambang di bawah Gunung Tiwei dalam bentuk cahaya berdarah. Kastil Besi Hitam Bab 990, Tragedi Setan Bayangan. Zhang Tai tidak menyangka bahwa bayangan iblis ini akan menyerahkan lengannya seperti seorang pahlawan di saat kritis ini. Namun, masih terlambat bagi bayangan iblis untuk mengambil keputusan seperti itu karena dia telah terluka parah dan hampir mati. Sungguh sebuah kemenangan gemilang bagi Zhang Tai karena berhasil melumpuhkan dan membunuh seorang ksatria bumi hanya dalam pertarungan jarak dekat beberapa menit saja. Sekarang iblis bayangan ini telah terluka parah, tentu saja Zhang Tai tidak akan melepaskannya. Kecepatan melarikan diri dari iblis bayangan berada di luar imajinasi Zhang Tai karena telah melampaui kecepatan maksimal Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tahu bahwa kekuatan ledakan iblis bayangan itu tidak akan bertahan lama. Ia tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Selain itu, ia pasti mengonsumsi banyak sari ki dan darah. Jika tidak, bayangan iblis tidak akan memilih tambang sebagai tujuannya. Bahkan seekor anjing pun akan melompati tembok dengan putus asa. Iblis bayangan bermaksud untuk melarikan diri dari kejaran Zhang Tai berdasarkan keakrabannya dengan lingkungan di dalam tambang. Setelah menyeka noda darah dari sudut mulutnya, Zhang Tai melemparkan lengan iblis bayangan yang patah ke dalam kastil besi hitam sebelum mencibir dan turun ke bawah secepat sambaran petir. Akan menjadi bahan tertawaan bagi iblis bayangan untuk melarikan diri dalam keadaan seperti ini. Bahkan iblis bayangan itu sendiri tidak tahu bahwa Zhang Tai telah memasang beberapa bulu pelacak di tubuhnya secara diam-diam ketika dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah bisa lepas. Bayangan iblis ini bernilai lebih dari 70.000 mil persegi tanah dan 10 kota. Itu sama berharganya dengan tambang emas super. Ketika Zhang Tai melihat bayangan iblis ini, dia bertekad untuk membunuhnya. Tentu saja, Zhang Tai telah membuat beberapa persiapan untuk pengejaran lebih lanjut saat berada dalam pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap mata, bayangan iblis itu telah menghilang di depan Zhang Tai. Zhang Tai juga mengikutinya ke dalam tambang. Suasana di dalam tambang cukup suram. Hematit berwarna merah tua di kedua sisi dinding penambangan seperti darah yang menggumpal, menyebabkan tambang ini menjadi lebih dingin dan menakutkan. Setelah memasuki ribuan meter di dalam tambang, Zhang Tai telah melihat perbedaan pertama. Dia segera terbang ke bypass kiri. Meskipun bayangan iblis telah menghilang di depannya, Zhang Tai masih bisa dengan jelas merasakan jejak dan arah bulu pelacak. Kecuali jika iblis bayangan telah mengganti satu set pakaian, dia ditakdirkan untuk ditemukan oleh Zhang Tai. Pada saat ini, bayangan iblis berpikiran sama seperti Bai Suxian ketika dia dikejar oleh calon ksatria iblis bumi 2 bulan lalu, yaitu ia juga ingin mencari peluang kecil untuk bertahan hidup berdasarkan medan yang sudah dikenalnya. Mimpinya mungkin menjadi kenyataan jika lawannya bukan Zhang Tai. Namun, setelah bertemu dengan Zhang Tai, ia ditakdirkan untuk mati. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhang Tai telah terbang lebih dari 70 mil di dalam tambang dan masuk jauh ke dalam ruang bawah tanah Gunung Tiwei. Meskipun banyak percabangan muncul di depannya, Zhang Tai tidak membuang waktu untuk membuat pilihan. Saat dia semakin dalam, pemandangan di tambang juga berubah. Pasir keemasan jarang muncul di dinding penambangan sementara tambang yang suram mulai bersinar cemerlang. Benda-benda emas itu adalah pasir kristal berelemen tanah di bebatuan tambang, yang membuktikan bahwa tambang ini telah ada selama bertahun-tahun. Pasir kristal tersebut belum membentuk kristal unsur tanah secara utuh, mereka hanya mengandung unsur tanah yang sangat sedikit. Selain itu, mereka sehalus dan lepas seperti pasir dan didistribusikan di sekitar tambang kristal elemen tanah dalam bentuk butiran. Mereka adalah komponen tambang kristal elemen tanah di pinggirannya dan tidak berharga untuk dieksploitasi. Oleh karena itu, mereka dilestarikan. Di permukaan bumi, biji yang mengandung pasir kristal unsur tanah mungkin sangat dekoratif. Sedangkan bagi pematung, biji ini mungkin merupakan bahan baku langka untuk membuat patung. Namun, di alam elemen tanah, tidak ada ksatria yang peduli terhadap mereka sama sekali. Tidak peduli betapa artistiknya patung itu, mereka tidak bisa digunakan untuk membunuh iblis, itu hanyalah sampah. Tiba-tiba, Zhang Tai mencium bau busuk saat terbang. Zhang Tai melihat 2 mayat manusia di bawah kilauan pasir kristal elemen tanah tepat di depannya. Kedua mayat manusia itu tidak lengkap.
Mayat laki-laki telah dipisahkan menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Sedangkan mayat perempuan itu dalam keadaan telanjang. Tubuh bagian bawahnya dimutilasi dengan parah. Selain itu, tubuhnya dipenuhi luka aneh. Mengingat penampilannya, dia mungkin sangat sedih sebelum kematiannya dan menanggung terlalu banyak siksaan yang tidak normal. Ia masih terlihat kesakitan setelah dibunuh. Setan bayangan akan selalu memiliki keinginan abnormal terhadap ksatria manusia wanita, termasuk Apian dan Tuan Jiang. Mengingat sisa pakaian mereka dan senjata yang terfragmentasi, Zhang Tai tahu bahwa kedua mayat manusia itu bukanlah personel pendukung logistik dan pertempuran di Black Armor Battle Fortress. Mereka lebih seperti ksatria. Meskipun wajah mayat wanita itu sudah busuk, Zhang Tai masih bisa mengenali bahwa itulah wujud bayangan iblis yang baru saja berinkarnasi. Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi di sini, namun dia yakin bahwa dua ksatria Hua yang datang ke sini untuk bergabung dalam pertempuran besar-besaran antara iblis dan manusia di Gunung Tiwei akan terbaring di sini selamanya setelah dibunuh oleh iblis bayangan dengan cara yang menyedihkan. Di permukaan bumi, kedua ksatria Hua mungkin adalah pasangan atau kekasih dengan patung dan posisi yang luar biasa, namun, mereka hanyalah mayat yang bau di sini. Hal ini biasanya terlihat dalam perang suci. Zhang Tai menghela nafas ke dalam saat dia membuat lubang besar di tanah dengan satu pukulan dan memindahkan kedua mayat itu ke dalam lubang dengan lembut. Tak lama setelah itu, dia meninju dinding penambangan, menyebabkan sebagian besar biji dan tanah berpasir berjatuhan, menutupi lubang pelukan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhang Tai dalam situasi seperti itu. Setelah mengubur mayat-mayat itu, mata Zhang Tai menjadi lebih dingin saat dia mengerucutkan bibirnya, membentuk lengkungan yang jelas. Setelah itu, dia terus terbang menuju kedalaman tambang. Setelah beberapa menit, ruang yang lebih besar muncul di depan mata Zhang Tai. Ruang ini mencakup hampir 0,7 mil persegi, sementara pasir kristal berelemen tanah di dinding penambangan sama mempesonanya dengan bintang di langit. Pasir kristal berelemen tanah yang mempesona itu menyeratkan kecemerlangan di sini di masa lalu sementara banyak limbah biji menumpuk di tanah. 7 bypass terhubung ke ruang ini. Satria manusia bumi manapun yang mengikuti iblis bayangan di sini akan berhenti dan mengamati dengan cermat petunjuk iblis bayangan untuk memastikan arah pengejaran mereka selanjutnya. Karena mereka akan kehilangan target sepenuhnya setelah melakukan sedikit kesalahan. Namun, Zhang Tai tidak melakukannya. Setelah memasuki ruang ini dalam waktu kurang dari 0,01 detik, Zhang Tai mendarat secepat sambaran petir di dekat tumpukan biji yang sepi. Saat dia mendarat, dia menginjak tanah datar sambil melepaskan ki pertempuran sengitnya pada saat yang sama. Ketika dia masih seorang ksatria besi hitam, dia mampu merobohkan pavilion asosiasi moralitas dengan satu kaki, belum lagi momen ini. Akibatnya tanah retak seperti dibelah oleh kapak besar yang digunakan untuk memisahkan langit dari bumi. Dengan raungan yang menakutkan, bagian bawah bayangan iblis langsung muncul dari tanah sambil menyemburkan darah setinggi 20 cm. Namun, bayangan iblis tidak melarikan diri kali ini. Karena Zhang Tai langsung menginjak lehernya dan hampir mematahkannya. Sebelumnya, bayangan iblis itu telah terluka parah dan hampir kehabisan auranya saat dia melarikan diri. Karena hampir mati, ia menyembunyikan ki-nya dan tergeletak di bawah tanah seperti orang mati. Namun, ia tidak menyangka bahwa benda itu hampir transparan di mata Zhang Tai dan hanya menunggu langkah Zhang Tai. Bagaimana bisa Zhang Tai melepaskan kesempatan sebaik ini? Dengan hentakan Zhang Tai, sistem pertahanan dan fungsi fisik iblis bayangan itu benar-benar runtuh. Saat diinjak ke tanah, ekor iblis bayangan itu berputar dan memukul dengan panik seperti ular yang dimasukkan ke dalam panci panas berisi minyak goreng. Selain itu, sayapnya telah berubah bentuk karena rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Kenapa? Iblis bayangan itu meronta dan menjerit ke arah Zhang Tai yang berada dalam posisi memerintah dengan mata berdarah dengan sia-sia. Sampai saat ini, bayangan iblis belum memikirkan mengapa ia tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia tidak mengerti mengapa ksatria manusia yang berbau seperti ksatria besi hitam tiba-tiba menjadi ksatria bumi yang sangat kuat dalam pertempuran. Ia tidak dapat memikirkan mengapa ia ditikam dengan ganas oleh pria ini ketika ia menyamar menjadi seorang ksatria manusia wanita dan mencari bantuan dari ksatria manusia tersebut. Ia tidak mengerti mengapa kartu trufnya yaitu kecepatan melarikan diri dan menyembunyikan ki-nya dapat diidentifikasi oleh ksatria bumi manusia ini dalam hitungan detik. Sejak ia melihat ksatria manusia ini, ia telah menghadapi tragedi satu demi satu. Kenapa? Tanyakan pada ibumu. Ketika iblis bayangan masih meronta, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan menggenggam kepala iblis bayangan itu sambil menginjak ekor iblis bayangan itu dengan satu kaki. Tak lama setelah itu, dia memicu samsara api penyuciannya, menghancurkan bagian cakra air yang telah dibentuk oleh iblis bayangan dalam sepersekian detik. Setelah beberapa menit, dengan suara kaca, iblis bayangan itu segera menghentikan jeritan menyedihkannya. Karena Zhang Tai telah mematahkan lehernya dengan tangannya dan mengakhiri perjuangannya selamanya.